Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Berhubung tinggal beberapa ratus bab lagi, silakan Penatua memberikan masukan judul selanjutnya di komentar. Yang paling banyak dipilih nanti Mimin buatkan videonya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1071 subscribe Penatua. Kemampuan Su Liuluo terbatas. Meskipun dia memiliki kemampuan, dia tidak bisa melakukan banyak hal. Namun, di Xianting, Su Liuluo tampaknya telah melakukan penyelidikan untuk Su Yun terlebih dahulu. Meskipun dia tidak tahu siapa yang dia kirim ke Xianting, satu hal yang jelas. Itu pasti seseorang yang bisa dipercaya Su Liuluo. Setelah menyelesaikan masalah Su Liuluo, Su Yun langsung kembali ke tempat kultivasinya. Setelah sekian lama terombang-ambing, saatnya beristirahat dan berdiam diri. Tentu saja, meskipun dia sedang beristirahat, dia bertanya pada Xianzong bahwa dia selalu memperhatikan ujung aula Yu Huang yang terkejut. Sekarang hasil pembuangan Lin Yujing belum keluar. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Xianting dengannya, dan yang paling dipedulikan Su Yun adalah agen di belakang layar yang mengerahkan kekuatan dunia dan menyerbu gerbang dunia peri. Jika Lin Yujing memerintahkan semua ini, tidak mungkin untuk melihat apa-apa jika dia mengundang orang lewat melalui Xianting. Orang-orang di negeri dongeng takut akan keterampilan Da Linglong, yang dapat memata-matai hati orang. Jika Xianting memiliki keterampilan seperti itu, akan lebih mudah untuk melakukan apapun. Namun, selama bertahun-tahun, Xianting telah mengabaikan istana Da Linglong dan tidak memintanya. Dapat dilihat bahwa Xianting memiliki keterampilan ini untuk waktu yang lama, sehingga tidak memintanya dari istana Da Linglong. Jika istana Da Linglong menguasai teknik ini, rahasia di hati Lin Yujing tidak boleh disembunyikan. Tetapi jika Lin Yujing tidak tahu bahwa kekuatan dunia menyerbu dunia peri, aku khawatir teknik ini juga dapat membebaskan Lin Yujing dari kejahatannya, tapi itu adalah berkah tersembunyi. Meskipun dia sedang berlatih, Su Yun tidak bisa tenang akhir-akhir ini. Sisi Qinger sekarang relatif aman. Sejak kerusuhan terakhir dari faksi yang tak tertandingi, banyak sekte abadi pada dasarnya berpikir bahwa Su Qinger telah diculik oleh kekuatan misterius, dan faksi yang tak tertandingi tidak dapat menghentikannya sama sekali. Bahkan Lin Yujing dan yang lainnya tidak tahu di mana Su Qinger sekarang. Mereka yang menyerang faksi yang tak tertandingi benar-benar hancur, mereka tidak tahu bahwa pria yang mereka tangkap hanyalah ganda. Namun, ada begitu banyak dewa dan manusia di dunia peri, dan senjata ajaibnya aneh. Su Yun tidak bisa menjamin apakah ada senjata ajaib seperti meminta Tian Daoling. Jika ada satu dan lebih kuat dari itu, Su Qinger akan ditemukan bahkan di tempat dia bersembunyi. Pada saat ini, Su Yun tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar pintu. Ada seorang pria mendekat dengan tenang di luar pintu. Pria itu berjingkat dan sangat berhati-hati. Namun, ketika Su Yun menjelajahi dengan cermat, dia menemukan bahwa pria itu adalah wanita Koridalis yang berpura-pura menjadi Su Qinger. Koridalis dengan hati-hati mendekati pintu tempat budidaya. Dia melihat sekeliling dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia memandangnya dari dekat ke pintu, dengan hati-hati mendorong pintu keluar dari celah, mengintip ke dalam sejenak, dan melihat bahwa Su Yun masih di dalam, menutup matanya dan bernapas. Dia merasa lega, dia benar-benar siap untuk berbalik dan pergi. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara datang dari rumah dan langsung meneriakkan Koridalis. Koridalis gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Dia berbalik dengan gemetar dan melihat ke kamar. Sneak, apa yang kamu lakukan? Ini adalah suara Su Yun. Koridalis masih berdamai dengan Su Yun. Tanpa diduga, dia menyadari dirinya sendiri. Sudut mulutnya berkedut. Dia berbalik ketakutan dan berkata ke pintu tempat kultivasi, Koridalis, temui yang mulia. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, mengapa mengintip di pintu? Su Yun membuka pintu dan keluar. Yah, aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada yang mulia, tetapi Tuan Yuan mau berkata bahwa kamu tutup dan tidak boleh diganggu. Aku ingin melihat apakah kamu tutup. Jika kamu sibuk, Koridalis akan datang lain kali. Dia berbicara dengan gemetar, kepalanya tertunduk, tetapi setelah dia selesai, dia diam-diam menatap Su Yun. Aku tidak sibuk. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja. Ya, Koridalis mengangguk buru-buru dan berkata, laporkan kembali kepada yang mulia tentang sekte-sekte abadi itu. Sekte abadi yang mana? Su Yun menatapnya. Tanpa diduga, Koridalis sangat ketakutan sehingga dia berjongkok dengan kepala di lengannya. Dia menutup matanya dan buru-buru berteriak, itu adalah sekte abadi aliansi itu, sekte abadi aliansi. Apa yang terjadi dengan sekte abadi aliansi? Mereka sudah mulai mempersiapkan pemilihan pemimpin aliansi baru dan berencana untuk mengatur ulang aliansi. Kejutan dari Aula Kaisar Bulu telah membuat mereka sangat waspada. Sejak insiden terakhir yang tak tertandingi, mereka ketakutan sepanjang hari, jadi mereka berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat diri. Manfaatkan waktu ini, ada apa? Su Yun mengerutkan kening dan bertanya segera. Ini tentang penangkapan Lin Yujing. Koridalis berkata hati-hati. Meskipun penangkapan Lin Yujing adalah hal yang baik bagi mereka, apalagi yang bisa dijelaskan. Su Yun Sen berkata, apakah mereka masih ingin membagi Aula Kaisar Bulu yang terkejut selama ketidakhadiran Lin Yujing? Ini, Koridalis ragu-ragu sejenak, tetapi mengangguk, Tuan, sepertinya begitu. Apa?
Suyun tertegun dan menatap, beraninya mereka. Mereka khawatir setelah Lin Yujing dibebaskan, mereka akan menyerang mereka satu persatu. Bagaimanapun, gerbang 8 harmoni adalah contohnya. Bahkan jika Xianting ikut campur dalam masalah ini, mereka masih sangat takut dengan olah Kaisar Bulu yang terkejut. Koridalis lemah. Lalu mereka berpikir bahwa dengan kekuatan mereka dapat membagi aula Kaisar Bulu yang terkejut di bawah penghalang Xianting. Su Yunsen berkata, sekte besar seperti itu tidak hanya bergantung pada pemimpin, tetapi juga para ahli dan tetua internal. Mereka seperti awan dan hujan. Bagaimana mereka bisa bergetar dengan mudah? Terlebih lagi, mereka telah menderita dari insiden yang tak tertandingi, dan mereka tidak punya banyak kekuatan. Apa yang bisa mereka bagi untuk mengejutkan aula Kaisar Bulu? Melihat wajah serius Su Yun, Koridalis tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di tanah dengan air mata di matanya, dan suaranya bergetar, tetapi aku mendengar bahwa mereka memiliki senjata ajaib unik yang dapat sepenuhnya menghancurkan sistem pertahanan aula Kaisar Bulu yang terkejut. Aku tidak tahu banyak tentang situasi spesifiknya, Pak. Aku hanya tahu begitu banyak. Wajah Su Yun membeku saat mendengar suara itu. Dia tidak tahu apa yang direncanakan aliansi sekte abadi, atau senjata ajaib apa yang mereka pegang di tangan mereka, tetapi satu hal adalah bahwa mereka tidak akan melepaskan aula Kaisar Bulu yang terkejut kali ini. Apakah kamu tahu kapan mereka akan melakukannya? Tanya Su Yun. Mungkin besok. Cara Koridalis. Besok. Su Yun alis memilih, sangat tergesa-gesa. Dikatakan bahwa Luo Wuling, orang yang bertanggung jawab atas Xianting di aula Jingyu Huang, akan kembali ke aula Xianting besok. Dia mengatakan bahwa dia berpartisipasi dalam upacara tersebut. Hanya ada beberapa ahli di aula Xianting di aula Xianting. Aula Jingyu Huang, ini adalah waktu kosong. Tapi meski begitu, Luo Wuling tidak bisa tinggal di Xianting terlalu lama. Dia tahu bahwa Lin Yujing tidak ada di aula Jingyu Huang. Aula Jingyu Huang telah diintip oleh musuh. Jika dia tidak duduk di kota, akan ada bencana dan kekacauan. Oleh karena itu, ini bukan waktu terbaik bagi sekte abadi ini untuk memilih menyerang saat ini. Bawahan ini tidak tahu. Koridalis menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi mereka telah membuat keputusan. Bawahan mereka mengubah batas gedung yang mereka temui menjadi awan dengan menggunakan keterampilan sihir transformasi fase. Mereka belum menyadarinya. Mereka dapat mendengar apa kata mereka dengan jelas. Su Yun mendengar suara itu dan menundukkan kepalanya untuk bermeditasi. Koridalis berdiri dengan gugup di samping, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tetapi memperhatikan tatapan Su Yun dengan hati-hati. Aku tidak tahu berapa lama. Pergi dan beritahu para pemimpin dari berbagai faksi bahwa mereka harus berada di sini hari ini. Su Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Koridalis dengan suara yang dalam. Viola tercengang saat mendengar suara itu. Suaner berkata tanpa daya, Tuan, mudah bagi orang dewasa Xiangyang dan Xingbai untuk mengatakannya, tetapi orang dewasa Qin dan Wei tidak bisa sampai di sini dalam satu hari. Ada juga tetua Caitian dari Sekte 8 Harmoni. Ketiga sekte abadi ini memiliki perjalanan panjang. Aku khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 2 hari, dan akan membutuhkan waktu untuk mengirim pesan. Kau benar, aku tidak bijaksana. Su Yun menggelengkan matanya dan berkata, kalau begitu biarkan tetua Yuan Mo, Tuan Xiangyang dan Tuan Xingbai datang ke sini. Aku akan berbicara dengan 3 orang ini. Ya. Koridalis, seperti yang diampuni, dengan cepat memberi hormat, dan Suaner berlari keluar seperti embusan angin. Tak lama, Xiangyang dan Yuan Mo bergegas ke sini, sementara Xingbai masih dalam perjalanan. Mendengar berita tentang Koridalis, mereka hampir gelisah. Setelah beberapa saat, mereka telah keluar dari tempat kultivasi Su Yun. Masuk dan bicara. Su Yun melihat mereka dengan tergesa-gesa dan berkata. Keduanya mengangguk dan menuju ke dalam. Koridalis ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi, tetapi Su Yun berteriak dan berjalan ke tempat kultivasi bersama Xiangyang dan Iblis Bundar. Iblis Bundar dan Xiangyang tampak tidak bisa dijelaskan. Ketika Su Yun memasuki rumah, Iblis Bundar itu memeluk tinjunya dan bertanya dengan hati-hati. Tuanku, mengapa kamu memanggil aku ke sini? Mendesak. Su Yun memunggungi keduanya dan berkata, baru saja Koridalis melaporkan bahwa anggota aliansi sekte peri akan menyerang aula Kaisar Bulu yang terkejut besok. Apa? Ketika mereka mendengar suara itu, mereka terkejut. Mereka menatap Su Yun satu persatu. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk kembali sadar. Iblis Bundar segera menoleh, menatap Koridalis yang gugup di sebelahnya, dan bertanya, apakah berita itu akurat? Itu benar. Suara Koridalis bergetar dan berkata, apa yang aku dengar dengan telinga aku sendiri pasti tidak salah. Ketika mereka melihat ini, mereka berhenti berbicara. Pada saat ini, Su Yun berbalik, menatap Iblis Bundar dan Xiangyang di sini, dan berkata, Iblis Bulat, kamu akan mengirim seseorang untuk mengirim masalah ini ke Wei Ming, Qin Qianlong dan Caitian segera, dan biarkan mereka bersiap dengan cepat dan bersiap-siap. Untuk tindakan, Xiangyang, segera integrasikan kekuatan Sekte Wenxian, bekerja sama dengan Aula Xiao Yao dan berkumpul di luar. Tuan, apakah kamu siap untuk mengejutkan Aula Kaisar Bulu? Xiangyang tercengang. Tidak, Su Yun menggelengkan kepalanya, mari kita temukan anggota Sekte Abadi Aliansi itu. 1072. Mendengar keputusan Su Yun, mata mereka khawatir.
Apakah kamu menyerang anggota aliansi itu? Setelah ragu-ragu sejenak, iblis bundar itu memeluk tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, jika demikian, tolong pikirkan 2 kali ketika iblis bundar ada di sini. Apakah Penatua Yuan mau punya sesuatu untuk dikatakan? Su Yun memandang iblis bundar dan berkata. Iblis bundar berpikir dan kemudian berkata, Tuan Iblis, kamu juga memberitahu kami sebelumnya bahwa meskipun Lin Yujing memasuki istana peri dan mengejutkan Aula Kaisar Bulu tanpa kepala, kekuatan keseluruhan Aula Kaisar Bulu yang terkejut tidak rusak. Selain itu, Luo Wuling dan ahli pengadilan peri lainnya bertanggung jawab. Pada saat ini, Aula Kaisar Bulu yang terkejut tidak mudah untuk ditangani. Mungkin tidak dapat dikatakan bahwa itu sulit untuk dihadapi. Aku khawatir itu lebih kuat dari sebelumnya, karena di depan Aula Kaisar Bulu yang terkejut, sudah ada pengadilan peri. Pada saat ini, jika kita bertarung melawan Sekte Abadi, anggota aliansi, kita tidak hanya akan mengekspos identitas kita, tetapi akan membebaskan Lin Yujing. Orang lain akan tahu bahwa bukan Lin Yujing yang membunuh si He Tianzun, tetapi orang lain. Aku tahu. Su Yun tersenyum dan berkata, tetapi apakah kamu pernah berpikir tentang apa yang akan terjadi jika orang-orang aliansi ini benar-benar menyerang Aula Kaisar Bulu yang terkejut? Tujuan mereka adalah untuk melemahkan kekuatan Aula Yu Huang yang terkejut, terutama Ling Shan di luar Aula Yu Huang yang terkejut, yang merupakan objek serangan utama mereka. Jika mereka dapat mengalahkan Ling Shan dan mengambilnya sebagai milik mereka, mereka akan dapat untuk tumbuh satu demi satu, dan mereka tidak akan lagi takut pada Aula Yu Huang yang terkejut. Dengan cara ini, jika aliansi rusak, kekuatan kedua belah pihak akan sama. Kata Xiang Yang di dekatnya. Mereka tidak bermaksud untuk menghancurkan Aula Kaisar Bulu yang terkejut, tetapi sebenarnya mereka tidak bisa melakukannya. Meski begitu, anggota aliansi ini tidak akan melakukan yang terbaik, tetapi mereka masih harus mengadakan pertunjukan. Sekarang Sekte Abadi ini tidak sekuat dulu. Kali ini, mereka harus menyerang Aula Kaisar Bulu yang terkejut, jadi mereka harus mengosongkan kekuatan di dalam sekte. Dengan cara ini, sekte mereka akan sangat kosong, yang merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Untuk kita, aku ingin segera memimpin semua kekuatan untuk menyapu semua sekte abadi ini, merebut sumber daya dan memperluas diri. Jika sekte kita benar-benar dapat menelan semuanya, tidak masalah bahkan jika kita membebaskan Lin Yujing dan mengekspos diri kita sendiri, karena pada saat itu, kita tidak dapat memperhatikan Aula Kaisar Bulu yang terkejut. Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Lusinan aliansi sekte abadi kosong sekarang. Ini seperti harta tak berawak yang menunggu Su Yun untuk mendapatkannya. Jika perang berhasil, kekuatan Su Yun akan sebanding dengan sekte abadi terkuat di dunia peri. Ketika dia mengatakan ini, mata Xiang Yang tiba-tiba bersinar dan jantungnya berdetak kencang. Jika demikian, dia akan keluar dari itu. Itulah yang dimaksud iblis. Iblis bundar mengerti kata-kata Su Yun. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi tidak mengungkapkan pendapat apapun lagi. Dia tidak setuju atau menentang. Su Yun melihat ini dan menjadi default. Xing Beibi akan tiba malam ini. Orang-orang di aula Xiaoyao-nya juga harus cepat. Xiang Yang, pergi dan bersiaplah dengan cepat. Siapkan semua pil, alat abadi, dan mekanisme hewan abadi. Kita bisa mulai kapan saja. Ya. Penatua Iblis, kamu telah bekerja sedikit, dan segera hubungi mereka yang ditempatkan di sekitar garis kelopak mata abadi ini, dan buat mereka semua melaporkan tentang pergerakan abadi ini, dan aku tidak bisa membiarkan berita apapun diabaikan. Ya. Koridalis. Kamu segera pergi ke Aula Kaisar Bulu yang terkejut dan awasi tren di sana. Ya. Selain itu, biarkan Sululo menemuiku. Su Yun menelepon lagi. Koridalis menjawab dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Tindakan sengit orang-orang terbuka, dan meminta Xianzong untuk menjadi gelisah dalam sekejap. Su Yun menarik napas keras dan matanya dipenuhi dengan rasa perang yang kuat. Jika dia bisa berhasil kali ini, dia tidak akan memiliki musuh di bidang abadi ini. Segera Su Liuluo datang ke tanah budidaya. Dia melangkah ke pintu depan dan membuat upacara yang bermartabat. Bibir ceri merah muda mulai sedikit, Liuluo telah melihat kakaknya. Masuk dan bicara. Su Yun, masih memikirkan banyak hal, berkata. Su Liuluo langsung masuk. Melihat Su Yun berdiri di dalam, mata cerah Su Liuluo berbinar dan wajah kecilnya tersenyum tipis. Kakakku memanggil Liuluo, tapi apa pesananmu? Oh, ini kamu. Su Yun kembali sadar dan menatap Su Liuluo, yang tersenyum dan tersenyum di depannya. Dia tampak sedikit kesurupan. Dia menarik napas dan berkata, Liuluo, di mana informasi yang bisa kamu pahami? Apa maksud kakak? Wajah Su Liuluo menunjukkan kebingungan. Pengadilan abadi akan mengadakan pengorbanan, tahukah kamu? Apakah ini ritual abadi sekali 100 tahun di Xianting? Liuluo ini telah mendengar orang-orang menyebutkannya baru-baru ini, dan dia tahu sedikit tentangnya. Dikatakan bahwa festival ini digunakan untuk memuja pencipta Xianting. Sampai sekarang, itu telah menjadi upacara yang digunakan oleh Xianting untuk membentuk kembali aturan Xianting dan memperbaiki tingkat atas Xianting. Orang-orang Xianting memiliki tingkat yang berbeda. Orang dengan lebih dari satu tingkat harus berpartisipasi dalam festival ini kecuali sangat mendesak. Yah, berita yang didapat Koridalis benar. Sepertinya Luo Wuling benar-benar siap untuk kembali ke Xianting untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan ini. Kata Su Yun.
Melihat wajah Suyun penuh warna serius, Su Liuluo tercengang, apa yang akan dilakukan kakakmu? Orang-orang dari aliansi siap untuk berbalik melawan Lin Yujing. Mereka akan bertarung melawan Aula Kaisar Bulu yang terkejut besok, kata Su Yun dan. Apa? Su Liuluo jelas terkejut, apakah mereka tidak takut menyinggung Xianting? Dihukum oleh pengadilan abadi. Hukum tidak bertanggung jawab atas publik. Terlebih lagi, tujuan mereka kali ini bukan untuk menelan Aula Kaisar Bulu yang terkejut, tetapi untuk menekannya dan mencari alasan. Bahkan Xianting tidak dapat mengambilnya. Apa maksud kakak itu? Telan sekte abadi ini. Mata Su Yun mengangkat jejak tekad. Belalang menangkap jangkrik dan kutilang kuning di belakang. Ide kakakku benar-benar berwawasan luas. Kurasa kakakku meminta Liu Luo untuk datang hari ini dengan harapan Liu Luo dapat memberikan semua informasi tentang Xianting kepada kakakku untuk pertama kalinya. Su Liu Luo tersenyum. Ya, Su Yun mengangguk, inilah saatnya ketika kamu sangat membutuhkan. Menguasai tren Xianting adalah kunci kemenangan atau kekalahan tindakan kami. Jika kamu mengekspos identitas kamu, konsekuensinya akan sangat serius. Oleh karena itu, Liu Luo, aku ingin kamu berusaha sekuat tenaga untukku. Su Liu Luo mendengar suara itu dan mengangguk dengan serius. Wajah putihnya mengangkat senyum lembut lagi, kakakku bisa yakin. Liu Luo tidak akan mengecewakan kakakku. Oke, Su Yun mengangguk, semuanya sudah siap. Sekarang tergantung tindakan masing-masing. Sekarang gerakan semua pihak terkendali, mari kita lihat bagaimana mereka bertindak. Su Yun tahu yang sebenarnya bahwa dia mengenal musuhnya sendiri dan memenangkan setiap pertempuran alih-alih bertempur dalam pertempuran yang tidak pasti. Ketika Xing Bai memimpin sejumlah besar elit dari Aula Xiaoyao untuk meminta Xianzong, Xiankong biru ditutupi dengan warna gelap. Siang dan malam dunia peri tidak jelas, jadi para dewa dalam kultivasi sering melihat waktu. Aula Xiaoyao hari ini tidak seperti dulu. Sambil mendapatkan banyak bahan, Xing Bai terus-menerus merekrut Sanxian yang kuat dan memperluas kekuatannya. Ketika kelompok orang ini tiba, ada lebih dari 70.000 abadi, semuanya berada di atas kelas 2 abadi Lingxuan, dan kekuatan mereka sangat kuat. Xiang Yang juga tidak mau menunjukkan kelemahan. Begitu perintah Su Yun dikeluarkan, dia dengan hati-hati memilih dan mengumpulkan 30.000 Lingxuan abadi. 100.000 abadi ini datang bersama-sama seperti pedang yang tajam dan tak terkalahkan. Bahkan oleh Yu Huang yang terkejut sulit untuk membuat barisan seperti itu. Su Yun menatap keabadian yang padat di depannya, dan hatinya tiba-tiba menjadi gelisah. Liu Lu. Dia memanggil. Su Liu Luo, yang berdiri di sebelah kiri, segera menjawab, kakak, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Aku masih ingat kamu mengatakan kepadaku terakhir kali bahwa Xianting memperhatikanku, kan? Su Yun berbisik. Ya, Su Liu Luo mengangguk. Aku memikirkannya sekarang, dan aku merasa sangat tidak nyaman. Kakakku berpikir ini jebakan yang sengaja dibuat oleh Xianting. Aku tidak tahu. Su Yun menggelengkan kepalanya, masuk akal untuk mengatakan bahwa orang-orang sekte abadi ini harus berhati-hati saat ini, tetapi tindakan ini terlalu berisiko bagi mereka. Tiba-tiba, mereka membuat keputusan ini, dan agak aneh untuk memulai dengan sekte itu. Telah dilindungi oleh pengadilan abadi. Pertimbangan kakakku sangat bagus, tapi apa yang dia katakan sebelumnya juga sangat masuk akal. Jika bisa berhasil kali ini, semuanya akan baik-baik saja untuk adikku. Hanya seorang adik laki-laki yang harus berhati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati dengan orang-orang yang kamu kendalikan. Xing Bai dan Xiang Yang. Tidak. Su Liu Luo menggelengkan kepalanya dan melihat elit dari sekelompok kecil makhluk abadi yang memerintah. Bibir Sakura terbuka dengan lembut, orang-oranglah yang berhati-hati terhadap mereka. Ada apa dengan orang-orang itu? Masalahnya bukan pada mereka, tetapi pada Xianting. Su Liu Luo cara ringan. Su Yun tiba-tiba terkejut ketika dia mengatakan ini. Su Liu Luo berharap Su Yun berhati-hati bahwa orang-orang itu mungkin memiliki AI linear yang dimasukkan oleh pengadilan peri. Setelah berpikir sebentar, dia segera memanggil Xing Bai dan Xiang Yang dan meminta mereka untuk tidak mengungkapkan tujuan tindakan ini untuk saat ini, hanya dengan alasan mengumpulkan mineral spiritual. Xing Bai mengangguk bersama Xiang Yang dan segera turun. Ketika elit dari dua sekte abadi berkumpul, Su Yun melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Xiang Yang dan Xing Bai untuk memimpin kerumunan ke depan. Ratusan ribu makhluk abadi melompat ke cahaya putih dan melarikan diri ke langit. Ratusan ribu berkas cahaya berubah menjadi hujan meteor dan berputar-putar di langit. Pemandangan indah itu sangat indah. Kali ini, hanya ada dua tindakan sekte abadi, tetapi pada saat keberangkatan, Kepala Sekolah Aula Qianlong, Istana Dalinglong, dan Bahemen telah menerima berita tersebut. Setelah menerima perintah, kepala sekolah dari tiga pihak segera mengambil tindakan untuk mengintegrasikan elit dan bergerak ke arah Su Yun. 1073 Subscribe Penatua. Di awan asap yang luas, kerumunan padat berdiri di awan. Orang-orang diatur dengan rapi, memegang pedang dan menunggu dalam barisan yang ketat. Su Yun, Xiang Yang, Yuan Mo dan Xing Bai berdiri di depan tim. Wu Mian, yang dikirim untuk melakukan tugas itu, juga dibawa oleh Su Yun. Dia berdiri di sisi kanan Su Yun seperti patokan. Meskipun tanpa wajah mengikuti Su Yun untuk waktu yang singkat, dia tampil cukup baik saat ini. Semua yang dijelaskan Su Yun dilakukan dengan benar. Karena itu, Su Yun tidak pelit dan menghadiahi banyak hal baik. Kultivasi tanpa wajah juga telah sangat meningkat.
Sumber daya di tangan pribadi Suyun disajikan oleh kepala sekolah dari beberapa sekte abadi, semuanya adalah harta paling langka saat ini. Sekarang dia tidak kekurangan sumber daya budidaya. Bahkan koin abadi memiliki banyak tersedia. Yang kurang saat ini hanyalah waktu. Baru saja menerima berita, Tuan Wei Ming, Tuan Ketian dan Tuan Qin Qianlong telah memimpin elit untuk pindah ke sini dengan kecepatan penuh. Mereka menggunakan harta karun angin cepat dan datang dengan angin. Aku percaya mereka dapat berdamai dengan kita dalam waktu kurang dari setengah hari. Xiang Yang memeluk tinjunya dan berkata kepada Suyun. Sangat bagus. Suyun mengangguk, dan Suaner memandang iblis bundar di sebelahnya, bisakah ada berita dari Koridalis? Baru saja melaporkan berita terbaru. Anggota sekte abadi itu telah memobilisasi satu-satunya kekuatan yang tersisa dari setiap sekte dan berkumpul di awan Siang Feng tidak jauh dari aula Kaisar Bulu yang terkejut. Menurut perkiraan awal, lusinan sekte abadi ini, besar dan kecil, telah mengirim sekitar 700.000 abadi, kebanyakan dari mereka adalah ahli, yang harus menjadi kekuatan terakhir mereka. Iblis bundar berkata dengan serius. Kalau begitu bagian dalamnya pasti sangat kosong. Kata Suyun. Tuan Iblis, haruskah kita pergi sekarang? Tanya Iblis bulat. Tidak. Suyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, ketika mereka bertarung dengan aula Kaisar Bulu yang terkejut, kita akan segera mulai. Mereka bertarung bersama, tidak mudah untuk lolos. Tapi itu jauh dari semua sekte besar. Kita harus mengejar, aku khawatir sudah terlambat. Wajah iblis bundar itu khawatir. Tidak, sudah waktunya. Suyun melambai sekaligus, dan gambar cahaya yang terang dan bersinar mengembun di depan orang-orang. Ini adalah gambaran yang agak luas dari wilayah abadi. Suyun mengangkat tangannya, menunjuk ke beberapa area pada gambar, dan berkata dengan lemah, meskipun kita tampaknya jauh dari sekte abadi itu, pada kenyataannya, kita setara dengan titik awal, dan sekte abadi itu berbaris di garis panjang. Jika kamu bertindak, kami dapat berpacu sepanjang jalan dan maju di sepanjang garis ini. Di permukaan, kami tampaknya memiliki perjalanan hampir 3 atau 4 hari dengan banyak sekte, tetapi pada kenyataannya, perjalanan 3 atau 4 hari ini adalah waktu bagi kita untuk bertindak. Dengan cara ini, kita dapat menyelesaikan semua pertempuran dalam 5 hari. Dalam keadaan adesi, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah dalam 5 hari. Dalam hal waktu, kita sudah cukup. Ketika mereka mendengar suara dan melihat peta, mereka tiba-tiba mengerti sekilas. Liu Lu. Saudara laki-laki, Sululo melangkah maju. Apa yang terjadi di Xianting? Tu Wenling telah tiba di pengadilan peri, tetapi jelas bahwa orang-orang di pengadilan peri telah menempatkan eyeliner mereka di keabadian liga. Fraksi aliansi baru saja mengambil tindakan, dan Lu Wuling telah mendapat kabar. Dia segera bertanya kepada atasannya. Dan kemudian bergegas ke aula istana kaisar. Dia percaya bahwa dia akan dapat mencapai aula kaisar yang terkejut setelah sehari. Jalan Sulu. Gerakan Luo Wuling sangat cepat. Suyun berpikir sejenak dan bertanya, apakah orang-orang dari sekte abadi aliansi ini mendapatkan berita bahwa Luo Wuling kembali? Koridalis belum mendengarnya. Mereka seharusnya tidak menerima berita secepat ini. Iblis bundar di dekatnya menjawab. Kalau begitu beritahu mereka sesuatu dan percepat serangan mereka. Ketika Luo Wuling tiba, situasinya tidak pasti. Jika dia dengan cepat menstabilkan situasi, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Suyun berkata, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke iblis bundar dan berkata, iblis bulat tua, tolong lakukan sendiri. Saat ini, apakah itu aula Kaisar Bulu yang terkejut atau sekte abadi aliansi itu, mereka adalah waktu yang paling sensitif. Berita bisa membuat mereka bereaksi berlebihan, jadi berhati-hatilah saat mengungkapkan berita. Jangan khawatir, Tuan Iblis. Iblis bundar akan mengaturnya dengan benar. Iblis bundar mengangguk. Oke. Suyun melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, biarkan semua orang bersiap-siap. Ketika orang-orang di aula Qianlong, gerbang Bahe, dan istana Dalinglong tiba dan beristirahat selama setengah jam, kita akan segera berangkat. Sekarang kita akan menyerang Xianmen dan Liu Jun pertama. Istana, buat keputusan cepat dan jarah material. Jangan suka perang, kita harus menyelesaikannya dalam 2 jam. Ya. Beberapa orang yang bertanggung jawab berteriak bersama. Selama masa tunggu, Suyun telah memperhatikan pergerakan anggota Xianpei dan Xianting, mendengarkan laporan mereka sepanjang waktu. Luo Wuling tampaknya mendapatkan lebih banyak berita. Dia juga tahu bahwa sekte abadi mengirim semua elit mereka ke aula Kaisar Bulu yang terkejut. Sekarang mereka sangat cemas. Begitu situasi berkembang di luar kendali, itu akan menjadi tanggung jawab besar bagi mereka. Namun, kemampuan Luo Wuling terbatas. Bahkan jika dia berasal dari Xianting, bukanlah hal yang mudah untuk mengendalikan begitu banyak makhluk abadi. Waktu harus dihabiskan. Ini hanya masalah berapa banyak. Tujuan dari perjalanan aliansi Xianpei adalah untuk melemahkan kekuatan aula Kaisar Jingyu. Jika dia tidak mencapai tujuan ini, mereka tidak akan pernah menyerah. 1 jam kemudian, berita terbaru menunjukkan bahwa anggota sekte abadi aliansi telah berkumpul dan mendapat berita dari orang dalam yang diatur oleh iblis bundar. Seperti yang diharapkan, orang-orang aliansi ini tidak tahan dan tidak punya waktu untuk memperbaikinya, jadi mereka langsung menuju ke aula Kaisar Bulu yang terkejut. Tentara besar itu hampir 1 juta abadi. Adegan itu sangat spektakuler. Para abadi berjalan pergi dan bahkan langit bergolak.
Segera setelah joystick, eyeliner yang ditempatkan di sekolah peri akhirnya menyampaikan berita itu ke Aula Kaisar yang ketakutan. Semua orang di Aula Kaisar yang terkejut mulai bersiap sekaligus. Para tetua dan anggota pengadilan tinggi di aula mulai dan memperkuat perbatasan. Murid-murid dari Aula Kaisar yang mengagumkan di Lingshan juga mundur dari Istana Tuan Kekaisaran. 3 jam kemudian, Wei Ming, Kai Tian dan Qin Qianlong memimpin elit dari setiap departemen untuk membuat pertemuan besar dengan Suyun, dan hampir 200.000 ahli lingsuan abadi berkumpul di awan ini. Setelah setengah jam lagi, pasukan koalisi sementara yang terdiri dari Sekte Abadi Aliansi akhirnya tiba di depan Aula Yu Huang yang terkejut dan meluncurkan serangan ke Lingshan. Para ahli dari Aula Yu Huang yang terkejut bergegas keluar satu demi satu untuk melawan pasukan koalisi. Perang antara kedua belah pihak baru saja berlangsung. Setelah Suyun menerima berita itu, dia tidak bisa menahan kegelisahannya. Segera, dia memimpin semua elit untuk bergegas langsung ke Istana Liu Jun, yang hanya setengah hari lagi. Dia memilih tempat ini bukan hanya karena itu seperti titik awal di mana dia dapat berpacu sepanjang jalan dan menyapu semua sekte abadi, tetapi juga karena dia dapat membingungkan beberapa orang di sini, karena sampai saat keberangkatan, banyak orang di tentara mengerti itu. Kali ini dia bertarung melawan Istana Liu Jun, bahkan jika orang-orang Suyun saat ini bercampur dengan sekte abadi lainnya atau bahkan orang Xianting, pada titik ini, tidak ada waktu untuk melapor ke atas. 200.000 abadi seperti pedang tajam yang telah ditikam, menembus langit dan mengejar langit. Di mana Streamer lewat, ada rasa keabadian. Istana Liu Jun, sebuah sekte yang terkenal dengan seni peri Liu Jun, telah mengembangkan seni peri Liu Jun dengan sendirinya. Itu dapat mengumpulkan kekuatan 6 elemen berbeda, angin, air, api, guntur, kayu, dan cahaya. Hal ini dapat digunakan secara bebas. Itu bisa menjadi gerakan membunuh yang tak terkalahkan dan kuat. Itu bisa mundur menjadi perisai-peri tak tertandingi yang sebanding dengan bumi dan tidak bisa dipatahkan. Meskipun kekuatan Istana Liu Jun tidak kuat, tetapi dengan metode ini, keempat abadi tidak berani menyinggung. Namun, saat ini, karena kejutan dari Aula Kaisar Bulu, hanya ada kurang dari 20.000 makhluk abadi di Istana Liu Jun, dan sebagian besar makhluk abadi ini lemah dan rentan. Ketika Suyun memimpin 200.000 makhluk abadi tiba, tidak ada dari mereka yang berani melawan. Untuk menghindari masalah, Suyun meminta semua orang untuk mengenakan tanda hitam, tanpa tato, dan tanpa kata dengan pakaian yang berbeda, agar tidak membuat orang lain menebak identitas mereka. Namun, ketika orang-orang ini melihat Suyun dan yang lainnya bergegas, mereka terkejut, seolah-olah mereka tahu siapa yang mereka bantu. Ini bukan pertama kalinya Suyun melakukan hal seperti itu. Bagaimana sekte abadi ini tidak pernah mendengarnya? Namun, di hadapan begitu banyak ahli, tidak ada yang abadi di Istana Liu Jun yang berani melawan dan berlarian. Ketika gerbang sekte rusak, tentara melaju langsung, seperti embusan angin, meniup segala sesuatu di Istana Liu Jun menjadi berantakan. Semua alat dan pil abadi tersapu, tidak meninggalkan satupun. Hanya butuh 1 jam, penjarahan Istana Liu Jun telah berakhir, dan hanya ada sedikit perlawanan. Ketika tentara keluar dari Istana Liu Jun, Suyun benar-benar terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa perlawanan orang-orang di Istana Liu Jun sangat lemah dan sistem pertahanannya sangat buruk. Dia pikir itu akan berakhir setidaknya dalam 2 jam, tetapi dia tidak berharap itu akan berakhir dalam 1 jam. Melihat beberapa orang dari Sekte Abadi memerah karena kegembiraan dan kegembiraan, hati Suyun tidak bisa menahan diri untuk berkedut. Aku tidak menyangka bahwa Istana Liu Jun akan berakhir begitu cepat. Aku pikir pintu Zong di belakang kami juga berlayar biasa. Kami seperti memecahkan bambu. Xiang Yang berkata sambil tersenyum. Tuan, mari kita mulai sekarang dan pergi ke Sekte Abadi berikutnya. Xing Bai mau tidak mau mengatakan bahwa dia sangat bersemangat saat ini. 6 lampu roh paling berharga yang digunakan oleh pemimpin Istana Liu Jun tidak dibawa pergi oleh pemimpin Istana Liu Jun, tetapi langsung diperoleh olehnya. Xing Bai pernah bermimpi mendapatkan 6 lampu roh, yang sangat membantu dharmanya yang abadi. Setelah serangan di Istana Liu Jun ini, Suyun tidak pelit dan memberikannya langsung kepadanya, mengapa dia tidak bersemangat. Oke. Suyun ragu-ragu sejenak, mengangguk dan berteriak, jangan berhenti. Buat keputusan cepat dan bergerak menuju Sekte Abadi berikutnya dengan kecepatan penuh. Pastikan untuk menyelesaikan semua tujuan internal sebelum mereka bereaksi. Ya. Teriakan itu terbuka dan semangat juangnya tinggi. 1074. Gedung-gedung megah dan menjulang berdiri di atas awan. Di sekitar gedung, ada platform cahaya yang luas dan indah. Ada makhluk abadi yang berkedip di platform cahaya. Di depan gedung-gedung menjulang di kejauhan, sekelompok orang perlahan terbang keluar. Melihat sekelompok orang ini masuk dan keluar, semua yang abadi menghentikan apa yang mereka lakukan atau berhenti dan membungkuk hormat kepada orang ini. Tidak ada yang berani mengabaikan kelompok orang ini saat ini, yang cukup untuk menunjukkan martabat identitas orang ini. Tim terbang perlahan, tidak seperti kemana mereka pergi, tetapi seperti pengalih perhatian biasa. Ketika mereka mencapai platform lampu depan, mereka berhenti. Platform ringan ini berjarak ribuan mil dari gedung yang menjulang tinggi dan luas. Dalam angin sepoi-sepoi, seorang pria jangkung berdiri di depan panggung cahaya. Tangannya negatif dan melihat ke depan. Murid-muridnya yang dalam penuh dengan jejak kebijaksanaan. Orang-orang di belakang mengikuti dengan cermat, tetapi mereka tidak berani mengganggu. Lama. Halo.
Pria itu sedikit muntah dan berkata dengan lembut, apakah kamu bergerak? Suaranya sangat magnetis. Orang-orang di belakang tidak berani mengabaikan suara itu. Mereka bergegas maju dan menjawab, baru saja kembali dari panggilan, mereka semua telah pindah. Ya. Pria itu mengangguk dan mengangkat tangannya ke udara. Kulitnya sangat pucat, tetapi lengannya gelap, seperti langit malam, terutama magis. Aku meramalkan ramalan kemarin dan bertanya tentang nasib. Meskipun kita disebut abadi, kita tidak bisa lepas dari reinkarnasi nasib. Kita tidak bisa melompat keluar dari 3 alam dan masuk ke 5 elemen. Ini juga perbedaan antara kita dan Tuhan. Dia membalikkan telapak tangannya dan berkata dengan lemah, takdir memberitahuku bahwa negeri dongeng yang luas dan tenang ini tidak akan lagi damai. Bencana besar sedang mendekat, kita harus bersiap sesegera mungkin. Bawahanku mengerti. Orang-orang di belakang buru-buru memeluk tinju. Katakan padaku untuk turun dan siap untuk pergi kapan saja. Ya, Pak, pihak lain tampaknya berjaga-jaga. Ketika kami menangkap gerakan mereka, mereka mulai bertindak sangat cepat. Terus, pria itu menoleh, menatap orang-orang di belakangnya dan berkata dengan lemah, apa hubungan antara tindakan awal dan tindakan terlambat? Yang penting sekarang ada di tangan kita. Yang mulia katakan adalah, meskipun pihak lain sangat berhati-hati, tidak ada yang bisa lolos dari nasibnya di dunia ini. Apa gunanya menyaksikan nasibnya dan membiarkannya bersembunyi jauh? Senyum yang sangat elegan muncul di mata pria itu. Pria di belakangnya memeluk tinjunya. Untuk beberapa saat hening, Suaner bertanya dengan hati-hati, Tuan, dapatkah malapetaka yang kamu katakan ada hubungannya dengan orang-orang ini? Aku belum tahu. Pria itu menggelengkan kepalanya, meskipun nasibnya ajaib, tidak akan banyak yang bisa diceritakan padaku. Jika aku mengatakan terlalu banyak, itu akan membingungkan nasib. Dengan cara ini, aku tidak hanya akan mati lebih awal, tapi aku takut orang yang aku intip juga akan berubah karena perilaku aku. Konsekuensinya sangat serius. Oleh karena itu, kita harus to the point dan tidak banyak bertanya. Bawahan mengerti. Pria itu diam-diam menyeka keringat di dahinya, jelas mendengarkan arti potensial dari kalimat ini, meminta terlalu banyak. Ya. Pria itu mengangguk, melihat kembali ke langit biru yang luas di kejauhan, dan berkata dengan lemah, aku mendengar bahwa banyak semut mol yang menyerang gerbang negeri dongeng telah berhenti. Tidak ada gerakan akhir-akhir ini, kan? Ya. Orang di belakangnya buru-buru menjawab, Tuan Lama telah melamar di atas untuk menghilangkan penghalang dan membuka kembali gerbang negeri dongeng. Sejak penutupan gerbang negeri dongeng, ada keluhan dari seluruh negeri dongeng. Tuan Lama telah bertahan banyak tekanan. Sekarang orang-orang di dunia telah berhenti menyerang gerbang negeri dongeng, dan tidak perlu memasang penghalang. Meskipun perbatasan dapat dihapus, Longjing, utusan kekaisaran, harus meluangkan waktu. Meskipun telah berhenti kali ini, tidak dapat dijamin bahwa akan ada waktu lain. Pria itu berkata dengan lemah, nasibnya tidak dapat diprediksi. Dari mana 10.000 semut mol batas berasal? Aku tidak menghitungnya, tetapi aku percaya bahwa kekuatan ini pasti terkait dengan bencana. Semua orang di belakang terdiam. Pada saat ini, suara cepat memecah udara datang dari kejauhan. Dia melihat seorang pria berpakaian sianting terbang dengan cepat. Ketika dia mendekati sini, pria itu jatuh dengan tajam, jatuh di peron dan berlari. Tuanku, pria itu membungkuk. Ada apa? Pria itu berbalik. Kembalilah ke Yang Mulia, Tuan Luo Wuling mengirim pesan. Semuanya seperti yang diharapkan. Kamu dapat membawa orang kapan saja. Kalau begitu lakukan saja. Kamu tidak perlu meminta semuanya dariku. Pria itu melambai dan berkata dengan lemah. Suaner memalingkan wajahnya lagi dan melihat ke kejauhan. Ya. Gunung Wuxian, gunung kultivasi yang telah diturunkan selama ribuan tahun, adalah tempat kultivasi alami dan telah menarik banyak makhluk abadi yang tersebar untuk berlatih di sini. Namun, dengan kelahiran abadi yang kuat 10.000 tahun yang lalu, gunung Wuxian tidak lagi menjadi tempat bagi semua orang untuk masuk. Itu telah langsung menjadi pemilik pribadi, dan abadi itu juga dihormati sebagai kabut abadi yang agung. Kabut abadi yang agung memiliki kekuatan besar, kultivasinya tinggi. Dia tidak tinggal di gunung untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menerima magang. Dia cerdas dan meneruskan mantelnya, jadi dia mengemudikan derek dan pergi. Murid dari kabut abadi yang agung adalah penguasa gunung Wuxian saat ini. Namun, saat ini, gunung Wuxian tidak semarak dan sejahtera seperti di masa lalu. Saat ini, sedang menjalani pembaptisan. Sebuah baptisan dari kekuatan dunia iblis. Abadi yang tak terhitung jumlahnya mengenakan token hitam bergegas ke Xianshan dan mulai menjara sembarangan. Mereka sangat kuat dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Dewa abadi yang menjaga gunung Wuxian telah lama dianggap bukan apa-apa oleh mereka. Ini adalah kekuatan elit sekte abadi di tangan Suyun. Seperti belalang, mereka telah membungkus gunung Wuxian yang besar, dan kemudian berjalan di sekitar gunung dengan ceroboh. Semua bangunan di gunung hancur, dan perbatasan segel arai di dalamnya hancur. Semua orang gila menjara dan tidak menyukai perang sama sekali. Bahkan jika orang-orang dari gunung Wuxian ingin bertarung, mereka tidak bisa bertahan lama melawan begitu banyak ahli. Tak lama, seluruh gunung Wuxian sepenuhnya dikendalikan oleh Suyun. Saat ini, Suyun masih menonton di luar gunung dan menilai situasinya. Matanya menatap tajam ke ujung gunung yang lain. Dia juga berpikir bahwa gunung Wuxian yang terkenal akan memiliki beberapa trik dan trik untuk menghentikan rakyatnya sendiri.
Namun, selama kurang dari setengah jam, dia tidak melihat seberapa besar perlawanan yang dimiliki orang-orang di Gunung Wuxian. Kadang-kadang, beberapa tulang keras ingin bersaing, tetapi mereka tidak dapat bertahan selama beberapa detik, sehingga mereka dipukuli. Gunung Wuxian yang begitu besar lebih buruk dari Istana Liu Jun. Sungguh menakjubkan bahwa itu dijarah sebelum berlangsung 1 jam. Tuanku, ini hampir berakhir. Pada dasarnya tidak ada perlawanan. Sebagian besar pasukan di Gunung Wuxian telah dipindahkan. Begitu perbatasan rusak, mereka tidak dapat melawan. Kita dapat mengatakan bahwa kita telah memenangkan kemenangan penuh. Xing Baifei datang dan tersenyum pada Suyun. Oh, benarkah? Wajah Suyun dipenuhi dengan sedikit kekhawatiran. Dia menatap gunung peri kabut, dengan sentuhan keraguan tersembunyi di matanya. Melihat Suyun tampak tidak senang, Xing Bai cukup bingung, apakah orang dewasamu mengkhawatirkan sesuatu. Belum lagi Istana Liu Jun, Gunung Wuxian juga merupakan kekuatan dengan sejarah panjang. Ada hampir 30.000 orang di gerbang gunung. 30.000, setidaknya itu tingkat puncak Ling Xuan Shen. Mereka memiliki lebih banyak orang daripada yang ada di Istana Liu Jun. Selain itu, Gunung Wuxian adalah gunung yang aneh, dengan setengah kabut dan setengah tiansi. Mereka tahu tempat khusus seperti Gunung Wuxian seperti punggung tangan mereka, dan kebanyakan dari kita datang untuk pertama kalinya. Jika mereka mau mempertahankannya, itu benar-benar mudah. Mereka bisa bertahan setidaknya 1,5 hari, tetapi sekarang mereka tidak bertahan 1 jam, ini hanya untuk menyerah pertahanan dan menyerah. Suyun berkata dengan suara yang dalam. Xing Bai tercengang ketika dia memikirkannya dan mengangguk, ya, masuk akal bahwa orang-orang dari Gunung Wuxian tidak boleh menyerah begitu cepat. Ketika aku bergegas dengan Lord Qin Qianlong, aku menemukan bahwa beberapa tetua Gunung Wuxian masih ditempatkan di depan gua pemimpin, tetapi setelah melihat kami, mereka hanya melawan secara simbolis. Melihat tidak ada efek, mereka langsung menyerah. Jika kamu bertarung, aku khawatir kamu tidak dapat memberitahu hasilnya dalam setengah hari. Petik 2. Ini adalah tempat yang aneh. Wajah Suyun berangsur-angsur tenggelam, hal yang sama berlaku untuk Istana Liu Jun sebelumnya. Mereka memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi mereka tidak melawan. Mereka memiliki kemampuan untuk bertahan, tetapi mereka tidak bertahan sama sekali. Sekarang sama saja, benar dari Gunung Wuxian. Bagaimana orang bisa yakin? Sepertinya aku sudah diberitahu sebelumnya. Tuan, maksud kamu Gunung Wuxian telah bernegosiasi dengan Istana Liu Jun? Xing Bai ketakutan. Jika itu benar-benar negosiasi, itu bukan hanya negosiasi antara dua sekte abadi, tetapi semua sekte abadi aliansi memiliki kesepakatan. Suyun dan berkata, Suaner melambaikan tangannya, melambaikan peta sebelumnya dan melihatnya dengan hati-hati. Di peta, dia menandai tempat tinggal semua sekte besar dengan titik merah. Ketika dia menyapunya secara acak, itu seperti busur. Di tengah dan depan bentuk busur, ada titik besar, yang merupakan olah Kaisar Buluh yang terkejut. Ini Gunung Wuxian, bukan? Suyun menatap salah satu poin dan merenung. Xing Bai berdiri di samping dan melihat bahwa Suyun tampaknya sedang bermeditasi dan tidak berani menyela. Namun, tak lama kemudian, Suyun yang sedang bermeditasi tiba-tiba berubah wajah, tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap peta. Bentuk ini adalah mulut besar. Dia bergumam, wajahnya sangat pucat. Apa yang kamu bicarakan, tuanku? Xing Bai bingung. Tapi Suyun mengulurkan tangannya dan menyodok sedikit di luar busur dan titik besar. Suaranya buru-buru berkata, jika Xianting, aliansi Xianpei dan Lin Yujing mencapai kesepakatan, dan Xianting tiba-tiba membunuh dari pinggiran saat ini, bukan mulut besar yang melahap kita. Ada apa? Xing Bai juga pemimpin sekolah. Mengapa kamu tidak mengerti apa yang ditunjukkan gambar ini? Tiba-tiba, jantungku melompat. Ini. Ayo, kirim perintah segera dan mundur cepat. Pergi ke utara, ayo, pergi ke utara, segera evakuasi. Tidak ada yang diperbolehkan untuk menarik ke bawah. Evakuasi dengan cepat. Suyun hampir meraung. Xing Bai menatap, hampir tidak bisa menanggapi apa yang sedang terjadi. Dia bergegas turun dan memberitahu setiap orang yang bertanggung jawab. Pada titik ini, Suyun percaya pada penilaiannya. Dia tidak bisa menginginkan materi sekte abadi ini, tetapi dia tidak boleh membiarkan dirinya salah langkah, karena begitu dia salah langkah, semua orang yang terkait dengannya akan hancur. 1075. Suyun tiba-tiba mengeluarkan perintah evakuasi darurat, yang benar-benar membuat Qin Qianlong dan Wei Ming, yang masih tenggelam dalam kesenangan penjarahan, tidak dapat merespons. Situasi saat ini sangat baik. Mengapa Suyun secara misterius memberi perintah untuk mundur? Dan masih terburu-buru. Meskipun semua orang dipenuhi kabut, tidak ada yang berani melawan perintah itu. Lebih dari 200.000 orang segera mundur ke utara. Pada akhirnya, mereka adalah elit yang dipilih dari sekte abadi utama. Kecepatan aksi mereka tidak lambat sama sekali. Setelah perintah dikeluarkan, tentara secara bertahap pergi. Suyun tidak berani mengabaikan dan memimpin iblis bundar dan yang lainnya untuk mengungsi dengan cepat. Segera biarkan Koridalis dan Sululo melaporkan kepada aku tren olah Kaisar Xianting dan Jingyu. Laporkan setiap saat, kamu tidak dapat melepaskan angin dan rumput apapun. Suyun berkata dengan suara yang dalam ke jalan iblis bundar. Ya. Iblis bundar menjawab, menoleh dan memerintahkan tangannya untuk menghubungi Koridalis dan Sululo. Tuanku,
Tidak ada seorang pun dari Xianting yang datang kepada kita sekarang. Mungkin mereka tidak tahu bahwa kita sudah mulai. Sayang sekali untuk mengungsi saat ini. Jika kita dapat terus bergerak menuju keluarga berikutnya, kita akan dapat selesaikan dalam 3 jam. Xiang Yang menoleh dan tidak bisa tidak berkata kepada Su Yun. Jika kita masuk lebih dalam, semuanya akan berakhir. Suara Su Yun berat dan matanya menatap dingin ke depan, rumah berikutnya adalah langit berkabut, dikelilingi oleh awan dan batu. Orang-orang di langit berkabut pandai sihir, dan pintu sekte juga penuh dengan susunan sihir. Jika tidak ada orang Xianting yang campur tangan, bahkan jika orang-orang di langit berkabut mahir dalam sihir, pasti sulit untuk melawan pasukan kita seperti laut, tetapi sekarang berbeda. Xianting mengintervensi, jika Yan Xiatian bekerja sama dengan Xianting dan menggunakan sihir untuk mengendalikan kita, semuanya akan berakhir. Selain itu, Yan Xiatian hanya setengah hari dari Aula Jingyi Huang. Ini adalah pintu sekte terdekat ke Aula Jingyi Huang. Jika mereka menggunakan sihir untuk menahan kita, semua aliansi Xianpei, Aula Xianting dan Jingyi Huang akan melawan kami tidak bisa menahannya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Xiang Yang terkejut dan berkata, saat ini, orang-orang abadi itu tidak dapat dipisahkan dari Aula Kaisar Bulu yang terkejut. Bagaimana mereka bisa bekerja sama satu sama lain? Untuk berurusan dengan kita. Bukankah aku baru saja mengatakan itu? Mereka melawan kita. Su Yun mengencangkan wajahnya dan berkata, artinya, semua hal yang dilakukan ketiga pihak ini sekarang mungkin salah. Tujuannya adalah untuk memimpin. Kita keluar. Ah, Xiang Yang hampir konyol. Dia gemetar. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa saat dia mengatakannya. Xiang Yang, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku juga berharap ketiga pihak belum mencapai kesepakatan untuk berurusan dengan kami, tetapi jangan lupa bahwa ada Xianting lain di antara orang-orang yang ingin kami tangani sekarang. Pengadilan peri mendeteksi petunjuk kita dan menggunakan keberadaan kita sebagai alasan untuk menengahi antara peri dan Aula Kaisar Bulu yang terkejut, maka hal semacam ini mungkin terjadi. Xiang Yang mendengar suara itu dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam analisis akhir, itu masih terlalu agresif. Kemenangan dalam beberapa hari terakhir telah membuat kewaspadaan aku turun berulang kali. Tindakan ini seharusnya tidak dimulai. Pertama-tama kita harus melihat apakah sekte abadi ini benar-benar akan dimulai. Jika mereka ingin bertarung, biarkan mereka bertarung dengan baik. Belum terlambat untuk bertarung setelah kehilangan kedua belah pihak. Su Yun berpikir diam-diam dan juga kesal dengan berbagai tindakan impulsifnya dalam beberapa hari terakhir. Namun, ketika Su Yun memimpin hampir 200.000 elit sekte abadi ke utara, tiba-tiba, orang-orang yang melarikan diri di depan berhenti secara langsung. Semua orang berkumpul di satu tempat, diblokir bersama, dan tidak ada yang bergerak maju. Apa yang terjadi? Qin Qianlong melonjak ke udara dan berteriak. Tuan Hui, ada banyak gelombang kejut kosong di depan. Beberapa abadi berteriak, melihat yang tersebar di udara. Void gelombang kejut. Begitu Qin Qianlong mendengar ini, wajahnya berubah, dan dia dengan cepat terbang ke depan untuk jarak. Ketika dia melewati kerumunan yang padat, bahkan dia berhenti. Langit di depan semua orang telah benar-benar terdistorsi. Materi apapun yang memasuki langit yang terdistorsi akan segera hancur berkeping-keping, dan sejumlah besar napas ruang melayang keluar dari langit yang terdistorsi. Beberapa makhluk abadi yang mengetahui sihir seperti itu berdiri dan ingin melemparkan sihir untuk menghaluskan langit yang terdistorsi, tetapi mereka masih tidak bisa menghaluskan langit setelah mengeluarkan sihir mereka beberapa kali. Untuk sementara waktu, lebih dari 200.000 orang diblokir di sini dan tidak dapat bergerak maju lagi. Qin Qianlong terkejut. Dia segera berbalik dan bergegas ke Su Yun untuk melaporkan masalah ini. Apa? Seseorang membaca mantra dan menghalangi jalan kita dengan gelombang kejut kosong. Mendengar laporan Qin Qianlong, Su Yun hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Dia mandek sejenak dan memimpin sekelompok eksekutif senior langsung ke depan. Namun, dia juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Jalan ke depan telah sepenuhnya terdistorsi oleh sihir. Adegan aneh dan menakutkan ini luar biasa. Melihat sekeliling, Su Yun menemukan bahwa area yang terdistorsi itu luar biasa. Tidak peduli atas, bawah, kiri atau kanan, tidak ada tepi. Tampaknya muncul di sini dengan sengaja dan sengaja menghalangi kemajuan Su Yun. Bagaimana hal seperti itu bisa tiba-tiba muncul? Wei Ming, Kai Tian dan Xing Bai semua berkumpul dan melihat pemandangan di depan mereka. Mereka terkejut. Apakah kamu pikir itu kebetulan? Apa yang harus kita lakukan sekarang, tuanku? Apakah area ini terbentuk secara alami atau buatan? Itu tidak masalah. Yang penting kita harus melompati dan tidak bisa melihat ke belakang. Su Yun berpikir sejenak, menoleh dan melihat Su Yuluo kembali, dan bertanya dengan keras, apakah ada tren di Xianting? Belum ada yang terjadi. Penatua Yuan Mo, seharusnya tidak ada yang berbeda dari Koridalis. Su Yun bertanya pada Iblis Bundar lagi. Iblis Bundar mengeluarkan token itu, melihatnya beberapa kali dan menggelengkan kepalanya, itu belum dipanggil. Seharusnya tidak ada masalah. Mendengar ini, orang-orang tanpa ampun merasa lega. Xing Bai dan Qin Qianlong saling memandang. Mereka bisa melihat kebingungan dan kekhawatiran di mata satu sama lain. Mereka melakukan kontak mata sejenak dan akhirnya seperti membuat keputusan. Kemudian mereka maju bersama dan membungkuk kepada Su Yun. Tuanku. Su Yun mendengar suara itu, menoleh dan menatap mereka dengan cemberut, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu?
Itu. Mereka ragu-ragu sejenak, dan akhirnya Qin Qianlong memulai, Tuan, apakah kamu terlalu berhati-hati? Mungkin mereka tidak punya rencana untuk Aula Xianting dan Jing Yuhuang. Mungkin kita terlalu khawatir. Ya, Tuan, kami telah menghancurkan beberapa sekte abadi, tetapi orang-orang di Xianting acuh tak acuh. Mereka masih bertarung di Aula Yuhuang. Ini adalah saat yang tepat untuk merebut kemenangan dan mengejar serangan. Sayang sekali jika memberi mundur saat ini. Kata-kata mereka jatuh ke tanah, membuat Jia Tian, Wei Ming dan Xiang yang di sekitar menunjukkan kerinduan mereka. Terutama Tian, tidak lama setelah dia mengikuti Suyun, dia mengambil bagian dalam hal seperti itu untuk pertama kalinya. Dia langsung menjara bahan dan senjata sihir dari sekte lain dan saling menghancurkan dengan kekuatan yang kuat. Penjarahan langsung semacam ini seperti perampok membuatnya merasa sangat bahagia. Ketika dia memenangkan istana Liu Jun, dia sedikit gugup dan bersemangat. Tidak hanya dia, orang-orang di gerbang 8 harmoni juga merasakan hal ini. Orang-orang sangat menginginkan senjata sihir yang kuat dan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan hal-hal ini, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka lebih cepat daripada orang biasa. Namun, setelah istana Liu Jun, sebelum mereka dapat terus merasakan kesenangan berikutnya, Suyun memerintahkan untuk mundur dengan cepat, itu benar-benar membuat mereka merasa sangat tersesat. Apakah kamu enggan? Atau apakah aku tidak memberi perintah untuk mundur sepenuhnya, dan kamu tidak ingin pergi? Wajah Suyun tiba-tiba tenggelam dan suaranya menjadi dingin. Suara dingin menusuk menembus ke telinga mereka, dan kekuatan tiba-tiba Suyun langsung mengejutkan mereka untuk berlutut di tanah. Tuan, kami tidak bermaksud begitu. Tuan, tenanglah. Berhenti bicara omong kosong. Tidak peduli berapa banyak bayi yang kamu miliki, mereka hanyalah harta duniawi. Tindakan ini ditangguhkan, tidak keberatan. Suyun bersenandung, jangan patuhi perintahku dan bunuh mereka segera. Ya. Orang-orang yang dipimpin oleh iblis bundar segera terikat untuk minum. Ketika orang-orang mendengar suara itu, beraninya mereka berbicara dengannya lagi. Hanya menurut apa yang dikatakan Suyun, aku berencana untuk mengambil jalan memutar. Tentara perkasa direorganisasi, dan para pemimpin barisan mengatur ulang tim mereka dan mengikuti Suyun dari kanan. Kekosongan bengkok ini sangat panjang, dan kehampaan meluap dengan aroma ruang yang kuat. Jika ini buatan manusia, orang yang menampilkan sihir seperti itu akan menjadi makhluk abadi yang kuat. Aku khawatir kekuatannya lebih kuat daripada raksasa abadi seperti Qin Qianlong, dan dia mahir dalam sihir luar angkasa semacam ini. Sekarang, Suyun berharap ruang yang terdistorsi ini tidak disebabkan oleh buatan manusia, karena sekali dibuat, itu harus dilakukan oleh Xianting. Saat ini, hanya Xianting yang dapat mengirim makhluk abadi yang begitu kuat. Saudara laki-laki. Saat itu, teriakan tiba-tiba keluar dari belakang. Suyun segera menoleh dan melihat ke sumber suara. Tapi Su Liuluo, berpakaian biru, terbang dengan tergesa-gesa, dan orang-orang menyerah satu demi satu. Dia bertindak terburu-buru, wajahnya sangat putih, dan matanya penuh kecemasan. Melihat adegan ini, jantung Suyun tiba-tiba berdetak kencang. Dia memegang bola kristal bundar di tangannya, yang merupakan senjata ajaib yang dia gunakan untuk menghubungi orang-orang yang dipasang di Xianting. Apa yang terjadi? Tanya Suyun. Tapi Su Liuluo terengah-engah berteriak, orang-orang di Xianting bergerak. Kata-kata itu jatuh, dan semua orang terkejut. Apakah kamu pindah? Apa maksudmu? Apakah mereka meluncurkan ahli untuk mengejar kita? Xiang yang di dekatnya bertanya dengan mendesak. Tidak. Su Liuluo menatap permata di tangannya dan berkata dengan suara rendah, pesan mendesak datang dari Xianting. Xianting mengumpulkan 3.000 ahli di bawah komando utusan dan memasuki platform lompat. Langsung platform, banyak orang tidak mengerti, apa ini? Namun, Suyun tiba-tiba menyadari bahwa sebagai pengendali beberapa sekte abadi, bagaimana mungkin dia tidak mengerti Xianting? Faktanya, dia telah melihat platform cahaya di sekitar stasiun Xianting. Faktanya, platform cahaya itu bukanlah perabot, dan banyak lagi. Tidak digunakan untuk kultivasi, tetapi memiliki fungsinya sendiri. Platform lompat adalah senjata ajaib yang kuat yang dapat secara langsung mengatur susunan lompat ruang. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke ruang bengkok tidak jauh. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, itu tidak baik. Bisakah kita mengatakan, berdengung, saat ini, area ruang yang bengkok tiba-tiba membuat suara aneh, dan kemudian seluruh area penuh cahaya. Sangat kuat nafas ruang seperti air banjir, mengalir ke cahaya. 1076. Halo yang mekar dari ruang yang terdistorsi hampir mengejutkan semua orang. Napas luar angkasa yang kuat dan sosok yang secara bertahap muncul dari lingkaran cahaya telah membuat orang samar-samar menebak apa. Memegang permata, Su Liuluo menatap tempat di mana cahaya bermekaran, menarik napas dan berkata perlahan, platform lompat adalah salah satu dari ribuan platform ringan di Xianting. Platform lompat sangat besar dan milik utusan luar angkasa. Dari Xianting. Selama Xianting mengirim seseorang untuk mengatur poin terlebih dahulu, bekerja sama dengan messenger luar angkasa, dan kemudian menggunakan platform lompat, banyak orang dapat dengan mudah ditransmisikan dari Xianting ke titik itu. Jika Liuluo menebak dengan benar, Xianting takut sudah mengatur lusinan atau bahkan ratusan titik di daerah ini. Mata-mata dari Xianting melaporkan bahwa sekelompok orang dari Xianting ini pergi dengan tergesa-gesa. Jelas, mereka tidak berharap saudara mereka menyadari sesuatu yang salah begitu cepat.
Oleh karena itu, mereka harus mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu untuk mengejarnya dengan platform lompat. Suyun menatap ke depan, mengangkat tangannya, melambai, dan berkata dengan lemah, semua kembali. Kembali semua. Semuanya kembali. Qin Qianlong, Xing Bai dan yang lainnya segera meraung, dan suaranya berdesir. Lebih dari 200.000 orang segera mundur perlahan, tetapi saat mundur, orang juga mengumpulkan ki abadi dan menawarkan senjata ajaib, tampak seperti perang akan segera dimulai. Sebelum suara mendengung berhenti, ada semakin banyak sosok di lingkaran cahaya, dan sosok itu secara bertahap keluar, dan roh abadi yang tebal dan menakjubkan juga dipancarkan dari sosok-sosok ini. Abadi ini memberi tekanan besar pada mereka. Begitu banyak makhluk abadi berkumpul menjadi gunung besar gas dan langsung pergi ke lebih dari 200.000 orang, yang membuat mereka sedikit kehabisan napas. 4 produk abadi Ling Xuan. Setidaknya seorang master dengan lebih dari 4 tingkat Ling Xuan abadi. Qin Qianlong, Xing Bai dan yang lainnya menatapnya. Mereka tercengang dan tidak bisa dipercaya. Semua ahli yang dikirim oleh Xianting kali ini adalah ahli dari 4 produk abadi Ling Xuan. Ada 3.000 master Ling Xuan abadi 4 produk. Siapa yang bisa percaya hal seperti itu? Xianting layak untuk Xianting. Langkah ini sangat membantu. Suyun membekukan matanya dan berkata dengan lemah. Keberadaan 3.000 Ling Xuan abadi ini sudah cukup untuk menghadapi keberadaan 2 atau 3 produk dari 200.000 Ling Xuan abadi ini. Jangan melihat perbedaan satu produk saja. Kesenjangannya sangat besar. Jika Suyun tidak memiliki 200.000 orang di sini, tetapi hanya 20.000 orang, aku khawatir pertempuran berikutnya hanya akan menjadi pembantaian sepihak. Puanku. Pada saat ini, Iblis Bundar tiba-tiba bergegas. Suyun memandangnya ke samping, tetapi tidak berbicara. Tetapi Iblis Bundar itu memeluk tinjunya dan berteriak, Tuanku, berita dari Koridalis mengejutkan Aula Kaisar Bulu. Suyun mengerutkan kening. Benar saja, seperti yang kamu duga. Perang, yang dalam keadaan lengket, tiba-tiba berhenti. Di bawah kepemimpinan Luo Wuling, semua ahli di Aula Kaisar Bulu dan para ahli dari Sekte Abadi langsung datang ke sini untuk membunuh mereka. Melihat arah pawai mereka, jelas mereka tahu kita ada di sini. Kemampuan memanggil Xianting benar-benar luar biasa. Sebenarnya, aku mengabaikan kemampuan Xianting dalam semua hal. Suyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, mungkin masih ada kesalahpahaman antara aliansi Sekte Abadi dan Aula Kaisar Bulu yang terkejut. Apa yang telah kita lakukan sebelumnya tidak sia-sia. Tetapi jika pengadilan abadi ingin membawa tindakan ini dan membutuhkan Aula Kaisar Bulu yang terkejut untuk bekerja sama dengan aliansi Sekte Abadi, orang-orang ini tidak akan pernah berani untuk tidak patuh. Apa yang diwakili Xianting di negeri dongeng? Orang-orang yang hadir tahu perutnya jernih. Beraninya Aula Yuhuang dan Sekte-Sekte Abadi itu tidak mematuhi niat mereka. Tuan, apa yang harus kita lakukan kali ini? Untungnya, kami bereaksi lebih awal dan tidak masuk terlalu dalam. Jika kami terus masuk jauh ke dalam dan mendekati Aula Kaisar Bulu yang terkejut, situasinya akan lebih buruk. Suyun melihat sekeliling, Suaner melihat ke belakang dan berkata, sekarang, tentara dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok adalah 150.000 orang, kelompok lainnya adalah 50.000 orang. 150.000 orang mengikuti aku untuk membunuh para ahli Xianting, bubarkan mereka. Formasi, robek persimpangan dan bersiap untuk menerobos. 50.000 orang lainnya bergegas menuruni barisan, mengatur dinding dan mengisolasi di sini. Tata letak batas dinding. Iblis Bundar mengerutkan kening, Tuan, orang-orang yang mengejutkan Aula Kaisar Bulu seharusnya tidak datang begitu cepat. Sekarang batas bawah, bukan. Bukan orang-orang yang mengejutkan Aula Kaisar Bulu yang harus dijaga sekarang. Mereka hanya bisa berfungsi sebagai bala bantuan. Mereka tidak bisa mengejar tanpa usaha setengah hari, tapi jangan lupa. Gunung Wuxian baru saja dirampok oleh kita. Tapi ada 30.000 tuan. Kata Suyun. Iblis Bundar mendengar suara itu dan tiba-tiba menyadarinya. Kami tidak punya banyak waktu. Kamu mengaturnya segera. Aku akan menunda waktu dan meminta semua orang untuk bersiap dan menerobos. Suyun berkata, mendesak jubah suci kerajaan untuk sepenuhnya melindungi napasnya. Pada saat yang sama, dia membayangkan jubah gelap, membungkus tubuhnya, menurunkan pinggiran topinya, menutupi wajahnya, dan terbang ke depan. Hampir semua orang di Xianting terbang keluar dari daerah bengkok. Ketika orang terakhir terbang keluar, area bengkok telah benar-benar menghilang. Orang-orang ini berbaris seperti tembok manusia yang tidak pernah bisa dilintasi, menghalangi di depan orang. Pada saat ini, orang-orang ini perlahan berjalan keluar dari seorang pria jangkung. Pria itu tampan dan mengenakan jubah kelabu tua. Namun, yang menarik perhatian orang adalah matanya memiliki pola matahari di satu sisi dan pola bulan di sisi lain, yang sangat ajaib. Kulitnya sangat pucat, tetapi lengan kanannya gelap, seperti langit malam. Ini adalah nasib Xianting, sehingga Yuan Tiannya dapat menghitung nasibnya dan memata-matai kehidupan orang-orang sebelumnya, terutama untuk mendapatkannya. Qin Qianlong di sebelahnya jelas mendengar tentang pria ini. Dia segera bersandar di telinga Suyun dan berbisik. Suyun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang di sisi Suyun tampak cemas, menatap Xianting satu persatu dengan mata terkejut, gemetar, bingung, dan ragu-ragu. Orang-orang di ujung lain Xianting memandang sisi ini dengan bangga dan jijik. Banyak orang bahkan memiliki rasa jijik di wajah mereka.
Yuan Tianya tercerahkan oleh nasib pengadilan abadi di sana. Olah Kaisar Bulu yang terkejut sedang berjalan lancar dengan sekte abadi, tetapi kamu menusuk dari belakang. Ini bukan hal yang baik. Setidaknya, ini adalah pelanggaran aturan abadi. Siapa kamu? Laporkan namamu dan Don tidak melawan. Ikuti kami ke pengadilan abadi, sehingga kami dapat menghindari pembantaian, bukan? Moralitas orang-orang Xianting keras. Suyun berkata dengan ringan, aku baru saja melakukan sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Meskipun itu benar-benar melanggar aturan abadi, jika aku berpegang pada aturan abadi, terkadang beberapa orang yang tahu itu salah tidak dapat mengendalikannya. Xianting bertindak sesuai aturan. Orang lain tidak punya hak untuk mengatakannya. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa datang kepada kami. Yuan Tianya mengatakan bahwa meskipun itu adalah kalimat sederhana, itu sepenuhnya menjelaskan dominasi dan kekuatan Xianting. Aku tidak bisa mengalahkanmu, Suyun menjawab langsung. Kalau begitu kamu harus menyerah. Xianting mewakili keadilan. Apakah maksudmu kita harus tunduk pada keadilan? Bukankah? Ya. Suyun berkata dengan riang, tapi aku mematuhimu di permukaan, tapi aku diam-diam melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan abadi. Bisakah kamu mentolerirnya? Bagaimana kamu bisa mentolerirnya? Bukankah Olah Kaisar Bulu yang terkejut dan sekte abadi yang bersekutu itu seolah-olah tunduk pada pengadilan abadimu? Tapi diam-diam, dia menyerang sekte yang tak tertandingi, menjara tubuh para dewa, dan berkolusi dengan kekuatan dunia untuk menciptakan bencana Xianting. Karena kamu dapat menyimpulkan posisi kami saat ini dengan takdir, tidak mungkin bagi kamu untuk tidak mengetahui hal-hal ini. Mengapa kamu mentolerir pelanggaran aturan abadi ini? Kata Suyun. Baru saja, langit telah menghubungi semua eliner yang berdiri di samping orang bijak aliansi ini. Hampir semua abadi liga dikelilingi oleh ruang yang terdistorsi. Artinya, dimanapun mereka mundur, mereka akan dicegat oleh yang abadi, dan orang-orang abadi telah mengincar mereka sejak awal. Kami tahu bahwa Olah Kaisar Bulu yang terkejut berencana untuk merebut tubuh dewa, belum lagi Olah Kaisar Bulu yang terkejut. Ada banyak harimau dan serigala di Xianting yang mengingini tubuh dewa, tetapi kami tahu itu adalah satu hal dan lakukan. Itu lain. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Ini adalah bisnis Xianting kami. Kamu tidak berhak ikut campur. Lalu mengapa kamu mengganggu kami hari ini? Suyun dan berkata, karena kamu tidak bermaksud untuk menghancurkan orang-orang yang mengintip tubuh para dewa ini, kami akan melakukannya untukmu. Apa? Yuan Tianya mengerutkan kening, apakah kamu terkait dengan sekolah yang tak tertandingi? Atau apakah itu terkait dengan tubuh ilahi? Suyun tersenyum, mereka semua terkait. Hehe, jangan menipu aku, Pak. Meskipun kondisi keterampilan meramal aku sangat keras, tidak apa-apa untuk memata-matai kamu melalui keterampilan ini. Lalu kenapa tidak terburu-buru? Kenapa bertanya padaku? Kata Suyun. Keajaiban mengintip nasib seperti ini tidak pernah bisa dengan mudah didesak. Setidaknya harus ada akumulasi waktu. Bagaimanapun, ini adalah seni peri yang melanggar hukum surga dan etika, dan itu sudah termasuk dalam kategori seni terlarang. Yuan Tianya mengerutkan kening dan tidak berbicara lagi. Jelas, tebakan Suyun benar. Meskipun Xianting tahu siapa yang telah lama mengintip tubuh dewa, itu belum dimulai. Jika aku menebak dengan benar, seseorang di Xianting pasti telah melakukan sesuatu untuk memblokir sanksi terhadap orang-orang di Aula Kaisar Bulu yang terkejut. Ada orang-orang baik dan orang-orang setia di Istana Peri yang begitu besar, tapi aku tidak percaya bahwa tidak ada orang yang licik itu. Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi dari upaya hari ini untuk melindungi Aula Kaisar Bulu yang terkejut dan datang ke sini untuk mengepung kami, kamu dapat melihat bahwa kamu tampaknya tertarik pada tubuh roh dewa. Suyun berkata lagi, dia menatap Yuan Tianya dengan erat. Tanpa diduga, begitu suara itu jatuh, wajah Yuan Tianya tiba-tiba berubah. Kamu, jangan bicara omong kosong. Aula Kaisar Bulu yang terkejut telah mulai menjatuhkan sanksi, dan Lin Yujing juga telah dibawa ke pengadilan abadi. Itukah yang kamu katakan? Lalu mengapa penilaian Lin Yujing tidak keluar? Mengapa dia Luo Wuling hanya menjaga Aula Kaisar Bulu yang terkejut, tetapi tidak terus menyelidiki? Masalah ini penuh dengan keraguan. Masih banyak hal yang harus didiskusikan dan diselidiki. Apakah begitu mudah? Yuan Tianya sedikit gelisah. Meskipun dia tahu bahwa Suyun hanya menebak, semua tebakannya tanpa kecuali. Dalam semua kata-katanya, bahkan jika tidak ada bukti, hati Yuan Tianya masih seperti duri, yang tidak mudah. Aku khawatir Luo Wuling bahkan tidak tahu tentang ini, tetapi dia tahu dan Lin Yujing tahu bahwa kekuatan sekte abadi ini akan memiliki kegunaan lain di masa depan. Dia tidak bisa membiarkan kekuatan ini dihancurkan seperti ini. Berpikir bahwa kekuatan misterius mengambil keuntungan dari beberapa tahun terakhir untuk secara ceroboh mencaplok sekte abadi lainnya, dia menjadi khawatir. Ditambah dengan kebingungan dari insiden yang tak tertandingi, dia tidak bisa tidak menghitung nasibnya, dia kehilangan banyak umur panjang yang abadi, tetapi dia tidak memikirkan perhitungan ini, yang membuatnya merasa ketakutan. Karena itu, ada tindakan Xianting ini, aku tidak ingin berbicara lebih banyak omong kosong dengan orang-orang keras kepala seperti kamu. Karena kamu tidak ingin dengan patuh mengikuti kami ke Xianting, maka tidak heran aku melakukannya. Yuan Tianya mengangkat tangannya dan berbisik, bunuh semua, jangan tinggalkan satu pun. Membunuh, ini tidak akan menahan orang. 1077. Yuan Tianya jelas marah dengan pertanyaan Suyun. Saat ini, dia tidak berniat membawa orang-orang ini ke Xianting untuk percobaan lambat. Faktanya,
Su Yun juga tahu bahwa bahkan jika dia benar-benar pergi ke Xianting bersama mereka, aku khawatir orang-orang yang masuk ini mungkin tidak dapat bertahan hidup. Namun, karena Yuan Tianya telah memilih untuk melakukannya, Su Yun tidak punya alasan untuk takut. Bahkan jika pihak lain kuat, bukan tidak mungkin untuk bertarung, setidaknya tidak bisa kehilangan momentum. Wow! Roh abadi menyembur keluar dari telapak tangan Su Yun dan diam-diam mendekati Yuan Tianya. Pada saat yang sama, dia meremas formula di tangan kirinya, dan kotak pedang bergetar dengan cepat. Kemudian sejumlah besar pedang terbang menghantam Yuan Tianya seperti semburan. Dentang pedang mengguncang dunia, dan orang-orang dengan tikaman bayangan pedang tidak bisa membuka mata mereka. Ide pedang yang begitu tajam mengejutkan orang-orang di 4 arah. Sebelum Yuan Tianya bisa melihat bayangan pedang, dia memperhatikan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan semuanya menjadi terdistorsi. Sihir. Yuan Tianya mengerutkan kening, skill sihir yang brilian, itu bisa digunakan secara diam-diam. Ini kuat, tapi tidak ada gunanya bagiku. Begitu suara itu jatuh, Yuan Tianya tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menjelajahi kekosongan di depannya. Tanpa diduga, dia mengeluarkan pedang panjang ramping seperti kristal dari kehampaan. Dia memandangnya memegang pedang di satu tangan dan memegangnya tinggi-tinggi, dengan tatapan yang sangat serius. Biarkan pedang takdir memotong semua kemunafikan ini. Suara itu jatuh, dan pedang bernama takdir segera terputus. Momen ilusi di sekitar merobeknya menjadi 2 bagian dengan jatuhnya bilah dan menghilang. Namun, pada saat sihir itu rusak, ada pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya di mata Yuan Tianya. Ilmu pedang tanpa batas. Hampir dalam sekejap, Yuan Tianya mengenali seni bela diri pedang yang sengit. Jianzu melintasi dunia pada masa itu. Secara alami, negeri dongeng ini juga menerobos. Poh, 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 poh. Saat ini, Su Yun, Xiu He, dan pedang berkekuatan tinggi lainnya berbeda dari masa lalu dalam hal kecepatan dan kekuatan. Masing-masing dari ribuan pedang tajam ini seperti pita. Saat terbang dengan kecepatan penuh, dia tidak bisa melihat penampilan aslinya. Yang tersisa bagi manusia hanyalah seberkas cahaya, semburan makna pedang yang menyeramkan. Ribuan pedang ditambahkan untuk memotong tubuh Yuan Tianya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, Yuan Tianya penuh dengan bekas pedang, darah tumpah, dan penampilannya sangat mengerikan. Namun, fenomena ini membuat Su Yun mengerutkan kening. Pertahanan rusak. Tidak mungkin. Master pengadilan abadi ini adalah keempat produk abadi Ling Xuan. Yuan Tianya, sebagai utusan pengadilan abadi, bertekad untuk memperbaiki prestasinya dalam hal ini. Setidaknya dia harus menjadi 5 produk abadi Ling Xuan. Bagaimana dia bisa dengan mudah terluka oleh dirinya sendiri? Serangan ini, paling banter, menghabiskan ki abadinya. Tapi detik berikutnya, Yuan Tianya menembak. Meskipun dia hitam dan biru saat ini, dia tidak seperti orang lain. Pedang takdir terangkat lagi dan melambai ke bawah. Tidak banyak gerakan pedang yang indah dan pedang ki yang tajam. Dengan gelombang lembut seperti itu, dia terkejut. Oh, 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 oh. Tubuh Su Yun tiba-tiba bergetar. Dia melihat banyak bekas pedang di tubuhnya, percikan darah, dan rasa robek yang hebat memenuhi seluruh tubuhnya. Lalu dia melihat Yuan Tianya di sana. Saat ini, dia tidak bisa melihat bekas luka pedang di sekujur tubuhnya. Dia secara mengesankan menggunakan pedang takdir untuk secara langsung memindahkan lukanya ke Su Yun. Kerusakan yang diteruskan ini bahkan tidak bisa menahan jubah kekaisaran suci. Hanya satu tatap muka, Su Yun terluka. Rasa sakit yang lama hilang ini membuat hatinya tidak hanya menegang. Di masa lalu, Su Yun tidak pernah menderita kerugian kepada siapapun, tetapi sekarang dia melihat darah secara langsung. Su Yun, hati-hati, ada yang salah dengan pedangnya. Saat itu, suara Ling Qingyu keluar dari kotak pedang. Su Yun mengangguk. Kultivasi Ling Qingyu mungkin tidak kuat saat ini, tetapi tidak ada yang memiliki penglihatan yang sama. Bahkan yang abadi dapat melihat petunjuknya. Dia melirik pedang panjang yang bersinar. Napas yang meluap dari pedang tidak seperti arti pedang. Itu ajaib dan misterius. Dia tidak tahu apa itu nafas. Dia mengambil napas dalam-dalam, dengan tatapan ganas di matanya, dan melirik Yuan Tianya. Yuan Tianya tidak ingin membuang waktu, jadi dia langsung menyalin ke Su Yun. Pedang nasib yang berkilauan dan tembus pandang itu diangkat tinggi-tinggi olehnya lagi, tetapi itu seperti pergantian matahari dan bulan dan rotasi bintang-bintang, seolah-olah ada alam semesta yang belum pernah dilihat siapapun di bagian depan pedangnya. Jatuh. Yuan Tianya berteriak pelan dan memotong dengan pedang tajam. Bunyi letusan kecil. Cuk-cuk. Hampir pada saat yang sama, ruang di sekitar Su Yun tiba-tiba pecah. Area yang rusak menyebar dengan cepat dan langsung mengelilingi tubuhnya. Kekuatan suci dari jubah kekaisaran suci dengan cepat dimulai. Ketika area yang rusak hendak menyentuh tubuhnya, itu segera dihilangkan oleh kekuatan suci. Tapi jubah kekaisaran suci memakan kekuatan abadi di Su Yun sambil menghilangkan kekuatan runtuh. Jika Su Yun bukan lawan, dia hanya memiliki 3 tingkat budidaya Ling Xuan abadi, jauh dari lawan 5 tingkat budidaya Ling Xuan abadi Yuan Tianya. Jika kamu ragu lagi, kamu akan kalah. Su Yun menggigit giginya dan menatap sekeliling. Dia menemukan bahwa Qin Qianlong dan yang lainnya juga berjuang keras. Semua orang tidak santai. Di belakang tentara,
ada juga sejumlah besar tokoh abadi. Orang-orang ini adalah geng yang datang dari Gunung Wuxian untuk mendukung Xianting. Meskipun Suyun membiarkan iblis bundar melewati penghalang terlebih dahulu, penghalang itu tidak bisa bertahan lama. Tidak ada waktu. Jika kamu dikalahkan dan ditangkap, identitas kamu sebagai iblis akan tetap terungkap. Dalam hal ini, kamu hanya dapat mengambil inisiatif. Suyun menarik napas dalam-dalam dan langsung mendesak Roh Kudus Iblis. Meskipun dia menghadapi orang-orang Xianting, dia tidak begitu peduli saat ini. Begitu santo iblis dan jiwa iblis didesak, sejumlah besar sihir ki segera meluap dari tubuhnya. Faktanya, Suyun memiliki keraguan sejak awal. Jika dia tidak bisa membunuh makhluk abadi ini, begitu kekuatan santo iblis dan jiwa iblis digunakan, dunia iblis yang sebenarnya akan benar-benar terbuka. Dunia iblis nyata yang rendah akan menarik perhatian Xianting dan bahkan dunia peri. Jika Xianting mengeluarkan dekrit yang mengharuskan sekte abadi utama Xianting bersatu untuk melenyapkan dunia iblis yang sebenarnya, maka aku khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkan dunia iblis yang sebenarnya. Meskipun dunia iblis nyata saat ini telah berkembang dengan kecepatan luar biasa yang sulit dijelaskan dengan bantuan Suyun, perbedaan antara kekuatan dunia iblis nyata dan Xianting lebih dari 18.000 mil. Secara alami yang terbaik adalah tidak mengekspos identitas pria iblis itu. Tapi sekarang, situasi perang benar-benar tidak menguntungkan. Jika kamu menyembunyikannya lagi, setelah perang dikalahkan, identitas iblis dari orang-orang ini tidak dapat disembunyikan. Sampai sekarang, kita hanya bisa membunuh orang-orang Xianting ini. Wajah Suyun penuh dengan warna ganas. Dia mengatupkan giginya dan sepenuhnya mendesak kekuatan santo iblis dan jiwa iblis. Pada saat itu, roh abadinya langsung mendidih ke atas, dan kekuatannya mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Momentum seluruh orang juga menembus semua tekanan dari orang-orang Xianting dalam sekejap, dan mendorong kembali semua momentum orang-orang Xianting dengan momentum satu orang. Apa? Wajah Yuan Tiannya berubah. Orang-orang Xianting itu juga tercengang dan menatap Suyun saat ini. Tidak ada yang percaya bahwa Suyun telah banyak berubah saat ini. Napas ini masih tumbuh. Apakah ini gas ajaib? Tapi kekuatan ini, apa yang terjadi? Yuan Tiannya melebarkan matanya dan menatap Suyun dengan ngeri. Manusia iblis. Iblis. Di sini, ada iblis. Di negeri dongeng di bawah langit dan bumi, ada orang jahat. Dan masih manusia iblis dengan gas ajaib yang begitu kuat. Apakah kamu dari dunia iblis yang sebenarnya? Yuan Tiannya hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Murid-muridnya penuh dengan kengerian. Dia tidak hanya dikejutkan oleh kekuatan Suyun, tetapi juga dari identitasnya. Sejak zaman kuno, makhluk abadi dan iblis tidak berdiri berdampingan. Namun, iblis yang dikenal oleh orang-orang telah lama menolak, tetapi mengapa mereka begitu kuat di depan kita? Yuan Tiannya tidak tahu cara apa yang dimiliki Suyun, tetapi dia tahu bahwa orang saat ini bukan lagi eksistensi yang bisa dia lawan. Dia tidak bisa melihatnya sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa itu hanya karena Suyun memiliki senjata ajaib di tangannya, yang menghalangi pencapaiannya. Namun, berbeda sekarang. Sekarang dia tidak bisa melihat melalui prestasinya, itu semua karena kekuatannya. Ini pasti melalui beberapa senjata sihir atau berkas sihir. Kekuatan seperti itu bukanlah kekuatan aslimu. Yuan Tiannya menarik napas dan berkata, karena itu bukan kekuatanmu sendiri, semua ini tidak berpengaruh di depan pedang takdirku. Setelah itu, Yuan Tiannya harus mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya lagi, siap untuk melambaikan pukulan ini. Tapi di detik berikutnya, suara mendesing. Sosok cepat tiba-tiba muncul di depan Yuan Tiannya. Sebelum Yuan Tiannya sempat menjawab, dia melihat pria yang penuh dengan gas ajaib yang kuat, seolah berdiri di depannya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi atau apa yang telah dilakukan pihak lain, tetapi dia bisa merasakan bahwa pihak lain telah melancarkan serangan dalam sekejap. Negara macam apa itu? Bahkan sebagai salah satu dari 5 produk lingsuan abadi, dia tidak bisa menangkap gerakan satu sama lain. Bagaimana ini mungkin? Bunyi letusan kecil. Pada saat ini, suara renyah keluar. Yuan Tiannya tertegun dan melihat dengan cepat, tetapi dia melihat pedang di tangannya, yang langsung patah saat ini. Ternyata ketika Suyun mendekatinya, dia langsung memotong pedang mati di tangannya menjadi pedang takdir. Pedang kematian yang ganas dan mengerikan, didukung oleh kekuatan Dewa Lingsuan, tidak terkalahkan, dan angin tidak memiliki bayangan. Yuan Tiannya tidak bereaksi sama sekali, jadi dia dihancurkan oleh pihak lain. Engah. Ketika senjata ajaib itu rusak, tubuh Yuan Tiannya sangat bergejolak, mulutnya terbuka, dan seteguk darah menyembur keluar secara langsung. 1078. Bang. Di bawah krisis, Yuan Tiannya tidak tahu sihir apa yang diledakkan. Asap abu-abu meledak di antara Suyun dan dia, dan kemudian mereka mundur dengan keras. Suyun hanya mundur kurang dari 100 meter, tetapi tubuh Yuan Tiannya terus berguling-guling di udara. Jika bukan karena mata cepat dan tangan cepat dari ahli Xianting pertama, dia bergegas untuk memegang Yuan Tiannya. Aku khawatir dia belum menyelesaikan jungkir baliknya. Saat ini, mulut Yuan Tiannya berdarah dan rambutnya acak-acakan. Dibandingkan dengan sebelumnya yang alami dan tidak terkendali, dia sangat berbeda. Saat ini, dia terlihat malu. Melihat Yuan Tiannya seperti ini, baik orang-orang Xianting dan beberapa sekte abadi tercengang dan terpana. Semua orang di Xianting gemetar dan kedinginan. Qin Qianlong, Xing Bai, Wei Ming dan Kei Tian bahkan lebih terkejut.
Mata mereka menatap seperti mata lembu, seolah-olah mereka akan jatuh dari rongganya. Xiang Mingxi dari Aula Xianting, Yuan Tianya, yang bisa melihat masa depan dan masa lalu, dipukuli oleh Su Yun seperti anjing hilang. Pria ini, kekuatan apa itu? Bisakah dia bersaing dengan Xianting? Ketika Yuan Tianya muncul, pikiran hampir semua orang diselimuti ketakutan yang tak dapat dijelaskan, karena ini muncul tidak hanya Yuan Tianya, tetapi juga utusan Xianting. Xianting memiliki banyak nilai, dan setiap kelas memiliki utusan. Orang-orang seperti Yuan Tianya yang dapat menggunakan sihir untuk memata-matai nasib disebut utusan Xiangming, sedangkan mereka yang dapat dihormati sebagai utusan adalah mereka yang memiliki kemampuan luar biasa dari Xianting. Keberadaan seperti itu tidak mungkin bagi makhluk abadi biasa menjadi musuh. Bahkan orang-orang Xianpei mungkin bukan lawan mereka, seperti Qin Qianlong dan Xing Bai, jika jumlahnya, dan ada peluang untuk menang, jika kamu bertarung sendirian, kamu sama sekali bukan musuh Yuan Tianya. Tapi hari ini, keberadaan ini, yang menurut orang tinggi dan tak tertandingi, telah menjadi sangat memalukan. Untuk sesaat, ketika Qin Qianlong dan yang lainnya memandang Su Yun lagi, hati mereka penuh dengan pemujaan dan kekaguman. Batuk juga. Yuan Tianya terbatuk keras beberapa kali, menyeka darah dari sudut mulutnya, menstabilkan tubuhnya, mendorong orang-orang Xianting yang memeluknya, dan menatap Su Yun di sana dengan heran dan marah. Aku tidak menyangka pria iblis yang begitu kuat telah muncul di dunia iblis yang sebenarnya. Bagus, bagus. Meskipun dia berbicara, Su Yun tidak memperhatikan. Saat ini, Su Yun telah mendesak Roh Kudus Iblis. Kemudian, dia hanya memiliki satu ide di benaknya untuk menghapus semua orang di Xianting, jika tidak, dia dan dunia iblis yang sebenarnya akan menghadapi bencana kepunahan. Wosh, wosh, wosh. Sejumlah besar pedang tajam bergegas menuju Yuan Tianya seperti semburan, menunjukkan tren pengepungan. Setiap pedang diberkahi dengan roh abadi yang kuat oleh Su Yun. Jika orang lain di Xianting terkena salah satu dari ribuan pedang terbang ini, mereka akan terluka parah jika mereka tidak terbunuh di tempat. Dong 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 dong. Masih belum ada kecelakaan. Tubuh Yuan Tianya seperti kertas jendela. Setelah lubang ditusuk, itu langsung rusak. Dalam sekejap mata, itu seperti jaring ikan. Itu adalah lubang dan bukan lagi manusia. Jika dia tidak menutup lukanya dengan ki abadi tepat waktu, aku takut gerakan ini akan mati. Tuanku. Orang-orang Xianting segera berteriak. Namun, Yuan Tianya dalam kondisi ini dapat mengeluarkan suara. Dia sepertinya berjuang dengan kekuatan terakhirnya dan berteriak, lindungi aku. Orang-orang Xianting, yang hampir masih bertarung dengan Qin Qianlong dan yang lainnya, segera meninggalkan lawan mereka dan bergegas menuju Yuan Tianya satu persatu. Mereka berubah menjadi dinding manusia dan berkumpul di satu tempat. Dan Yuan Tianya di dalam, pada saat ini, lonceng banjir besar tiba-tiba melayang di belakangnya. Hong Zhong mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan, mengirimkan ledakan lonceng menderu yang merdu, dan tubuh Yuan Tianya yang compang camping juga meluapkan banyak kecemerlangan saat ini, seperti keajaiban. Lonceng besar ini membuat hidupnya seperti sisa lilin yang ditiup angin untuk waktu yang singkat. Hancurkan mereka semua. Su Yun membuat suara dingin dan kejam di sudut mulutnya. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya. Ribuan pedang terbang di sana segera ditata ulang dan ditumpangkan bersama untuk membentuk pedang besar dan tak tertandingi. Di bawah desakannya, dia membelah langsung di sini. Pedang yang bergetar di bumi tampaknya memotong langit yang luas. Orang-orang Xianting berkumpul di sekitar Yuan Tianya melebarkan mata mereka dan melihat pedang yang jatuh. Saat ini, kesombongan di wajah mereka sudah menghilang, digantikan oleh kepanikan dan tak terbayangkan. Berdengung. Aliran pedang meraung seperti binatang buas dan segera memotongnya. Xing Bai dan yang lainnya melihat bahwa semua orang Xianting ditelan oleh aliran pedang tanpa kecuali. Pedang ganas itu seperti pisau tukang daging yang diayunkan oleh Algojo, dengan panik memotong yang tertelan. Roh pedang menari dalam darah dan daging dengan maksud pedang. Raungan yang dibawa oleh aliran pedang juga bercampur dengan raungan yang menyedihkan. Orang-orang Xianting ini semua ditekan oleh pukulan Su Yun. Semuanya, apa yang kamu lakukan? Cepat blokir semua fluktuasi ki abadi di area ini, tekan sepenuhnya tempat ini, bekerja sama dengan orang dewasa dan hancurkan semuanya. Wei Ming pertama kali bereaksi, segera mengucapkan mantra dan berteriak. Ketika Cai Tian, Xing Bai dan yang lainnya mendengarkan, bagaimana mereka bisa tetap di tempat mereka. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh orang-orang abadi ini. Dalam sekejap, semua makhluk abadi menembak, dan peri yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, membuat langit biru berwarna-warni seperti tetesan hujan berwarna, yang sangat indah. Tetapi ketika mantra ini mengenai kerumunan yang ditelan oleh bayangan pedang dan aliran pedang, turbulensi yang hebat sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir pucat. Daerah itu langsung diserang oleh ratusan ribu makhluk abadi. Ledakan dahsyat itu lebih hebat dari petasan. Turbulensi kekerasan mendistorsi kekosongan secara langsung. Hampir semua orang di dalam tidak bisa melihat dengan jelas. Halo warna-warni benar-benar memenuhi semua yang ada di sana. Bahkan pedang yang ditentang oleh Su Yun tidak bisa melihat bayangan pedang. Turbulensi hebat seperti itu berlangsung selama 50 detik penuh sebelum berhenti perlahan. Ketika suara keras terakhir berhenti, jantung semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak. Hampir 200.000 pasang mata memandang ke ujung yang lain.
Adegan di depan kita benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ruang di sana telah benar-benar terdistorsi dan benar-benar hancur. Sosok orang-orang Xianting itu telah lama menghilang. Dengan ledakan itu, mereka berasimilasi menjadi debu dan benar-benar musnah. Namun, di ruang bengkok itu, di tengah debu yang belum menyebar, masih ada seseorang yang berdiri. Di sana berdiri seorang pria dengan lubang pedang di sekujur tubuhnya. Sosoknya yang patah sangat menarik perhatian di ruang bengkok yang kosong ini. Yuan Tiannya. Dia belum mati. Banyak orang berseru. Dalam menghadapi serangan seperti itu, aku masih hidup. Su Yun juga mengerutkan kening. Serangan yang dikirim oleh begitu banyak keabadian dapat diabaikan kecuali mereka dalam kondisi saat ini. Jika tidak, makhluk abadi lainnya dengan kekuatan harus terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Lihatlah Yuan Tiannya, sepertinya serangan barusan belum ditambahkan padanya sama sekali. Perhatikan lebih dekat, ternyata ada cahaya abu-abu samar di sekitar Yuan Tiannya. Cahaya abu-abu itu seperti riak biru, terus-menerus bergolak di sekelilingnya. Setiap material debu yang dekat dengan riak langsung terpental dan tidak bisa masuk sama sekali. Mata Su Yun ganas, jari-jarinya bergerak lagi, dan ribuan pedang tajam bergegas ke Yuan Tiannya segera. Puff, 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 puff. Pedang tajam menghantam kap yang beriak, membuat suara batu jatuh ke air, dan kemudian semuanya dipantulkan kembali satu persatu, yang tidak dapat melukai Yuan Tiannya. Yuan Tiannya, yang ada di dalam, menutup matanya dan mencubit formula dengan cepat dengan kedua tangan. Dia tidak tahu sihir apa yang mendesak. Aku mengerti. Su Yun membuat langkah besar, dan pedang terbang itu terbang ke kotak pedangnya. Dia mengambil pedang mati dan perlahan-lahan terbang ke Yuan Tiannya, tetapi matanya melihat dengan seksama, biarkan orang-orangmu melindungimu, dan kamu mendesak sihir untuk melindungi dirimu sendiri. Aku selalu berpikir orang-orang Xianting tidak akan melakukan hal seperti itu. Hari ini, itu sepertinya aku salah. Kamu tidak perlu bicara omong kosong. Yuan Tiannya di dalam membuka matanya dan tampak ganas, gunakan metode jahat untuk meningkatkan kekuatannya. Tercela, pengadilan peri tidak akan melepaskan iblis sepertimu. Segera kau akan pergi. Suara menderu keluar dari mulut Yuan Tiannya yang patah. Su Yun mendengus, terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan langsung bergegas dengan pedang mati. Pedang mati yang gelap meledakkan cahaya hitam. Bisa. Pada saat ini, Yuan Tiannya tampaknya telah menyelesaikan sihirnya, hanya untuk mendengarnya mengaum 3 kali. Ah. Kemudian dia melambaikan tangannya ke udara, dan lingkaran gelombang langsung menyembur keluar dari tangannya dan menghantam kekosongan di atasnya. Dalam sekejap, kekosongan segera berputar dan membentuk pusaran besar. Hati-hati, tuanku. Iblis bundar merasa tidak enak dan segera berteriak. Sumber ruang yang kuat. Dapat dikatakan bahwa Su Liuluo juga menangkap jejak kesalahan, berpikir sejenak, wajah kecilnya sangat pucat, dan berteriak pada Su Yun dengan tergesa-gesa, saudara, dia mungkin bertanya Xianting orang minta tolong. Hati-hati. Tapi sekarang Su Yun ditelepon dan harus mengirim. Orang-orang Xianting lainnya sudah mati. Potong Yuan Tiannya dan kamu bisa mengakhiri semua ini. Bila pedang mati diarahkan langsung ke kepala Yuan Tiannya. Dia mengenakan jubah kekaisaran suci. Bahkan jika Yuan Tiannya memiliki perisai udara ini, dia tidak bisa menahan Su Yun saat ini. Di masa lalu, Yuan Tiannya akan jatuh. Tepat di saat kritis ini. Wow. Di pusaran air di atas, cahaya biru tiba-tiba jatuh dan mengenai tubuh Su Yun secara langsung. Pada saat itu, Su Yun merasa bahwa kekuatannya mundur dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi dengan 3 napas kungfu, dia pulih ke kekuatan 3 produk abadi Ling Xuan. Apa? Su Yun terkejut. 1079. Su Yun menatap tangannya dengan kaget dan merasakan napas meluap dari tubuhnya saat ini. Namun, segala macam tanda memberitahunya bahwa kuasa Roh Kudus yang dia desak telah menghilang. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Alis Su Yun terkunci rapat, dan wajahnya suram seperti arang hitam. Jika dia kehilangan kekuatan Santo Iblis dan jiwa iblis saat ini, dia tidak akan memiliki modal untuk bersaing dengan Xianting lagi. Bau ruang yang sangat kuat. Su Yun, kamu mungkin telah terkena sihir percepatan waktu satu sama lain, jadi kamu kehilangan kekuatan Santo dan jiwa sihirmu. Tepat ketika Su Yun bingung dan tidak tahu apa yang terjadi, Ling Qingyu di dalam kotak pedang mengeluarkan suara lagi. Percepatan waktu. Ya, aku khawatir mantra ini berasal dari yang dipanggil pria itu. Ling Qingyu berkata dengan suara rendah, ada banyak napas aneh di sekitar kamu. Napas ini untuk mempercepat waktu. Meskipun hanya bekerja di area kamu, itu sudah cukup. Jika seorang manusia tinggal di area ini sebentar, dia mungkin bisa berubah dari bayi menjadi orang tua, dan begitu juga kamu. Karena percepatan waktu, kekuatan Santo Iblis dan jiwa iblis pada kamu berakhir lebih dulu, itu sebabnya itu berhasil. Hati Su Yun tenggelam. Jika demikian, sebenarnya tidak ada solusi, karena menurut akal sehat, jika kamu tidak menunggu beberapa bulan, kamu tidak dapat mendesak jiwa iblis lagi. Jika kamu meminta Xianzong, Su Yun akan memilih untuk memasuki dunia luar angkasa khusus untuk berlatih selama beberapa bulan. Untuk bagian luarnya hanya beberapa hari usaha, jadi bisa menyerap energi yang cukup untuk mendesak jiwa iblis lagi. Namun,
Ketika kamu turun dan melihat, kami tidak bisa lagi mengandalkan iblis Roh Kudus untuk memutuskan kemenangan atau kekalahan pertempuran ini. Bang dan di langit, pusaran air berputar semakin cepat. Dalam gambar yang berputar, sejumlah besar sosok abadi melayang keluar darinya, disertai dengan bau ruang yang kuat. Nafas luar angkasa, ini selalu menjadi nafas yang kuat dan misterius bagi para praktisi spiritual. Aku ingat bahwa ketika berlatih di daratan Tianwu, Xuanqi setiap orang memiliki atribut yang berbeda. Bahkan leluhur pedang pernah berlatih napas Lingshen, tetapi baik napas arus utama maupun napas Lingshen tidak lebih kuat dari napas spasial yang dapat menguasai ruang dan waktu. Suyun belum pernah mendengar tentang kekuatan ini, tapi dia tahu lebih banyak tentang biaya menggunakan kekuatan ini. Dalam sekejap mata, 8.000 orang telah terbang keluar dari pusaran. Masing-masing dari orang-orang ini memancarkan aroma ruang yang kuat dan tak tertahankan. Ketika mereka semua muncul, tampaknya seluruh area di sekitarnya telah dikendalikan oleh mereka. Ketika pusaran itu berangsur-angsur menghilang, orang terakhir akhirnya keluar dari pusaran luar angkasa yang aneh itu. Ini adalah wanita cantik dengan bagian depan menonjol dan melengkung ke belakang tetapi riasan tebal. Wanita itu mengenakan pakaian merah darah, dengan mata ular dan bibir merah. Dia sangat mempesona. Dia memegang bola sebening kristal di satu tangan dan tersenyum di sudut mulutnya. Dia melangkah perlahan dari ujung pusaran dan berjalan maju perlahan. Setiap langkahnya seolah mengguncang daging lembut seluruh tubuhnya. Ketika dia melihat populasi, lidahnya kering dan api mandi naik lurus. Di kerumunan di sini, seseorang mengenali wanita itu. Xianting, utusan ruang dan waktu. Lord Ethereal. Suyun mendengar suara konstan itu dengan jelas. Waktu dan ruang membuat kekuatan besar lainnya dari Xianting. Dia melihat Yuan Tiannya yang terluka. Melihat pria itu keluar, dia langsung menunjukkan warna bahagia. Matanya yang redup penuh dengan cahaya yang bersemangat. Dia bergegas maju, memeluk tinjunya dan berkata, "Aku telah melihat Tuan Kongling." "Oh, Tuan Yuan, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa begitu malu? Sayang sekali, mengerikan." Ular halus itu melirik Yuan Tiannya dan segera menutupi bibirnya dan tersenyum. Di hadapan kata-kata halus, Yuan Tiannya tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, dia memarahi Suyun di ujung yang lain, "Tuan halus, itu bukan ketidakmampuan aku, tetapi pencuri itu terlalu licik. Tiannya ceroboh dan telah menderita kerugian besar." Licik. Mata ular halus menyapu ke kejauhan, memegang pedang mati dan mengenakan jubah gelap, dan ada semburan cahaya dingin di mata itu. "Ya, manusia iblis, dan itu artinya. Jika aku tidak mengorbankan nyawa seorang murid tepat waktu untuk meluncurkan metode abadi yang kuat untuk mempercepat perjalanan, aku khawatir kamu harus menjelaskannya di sini." Pengorbanan murid, Yuan Tiannya tercengang. Sihirnya sangat kuat sehingga sarana ruang waktu biasa tidak dapat mematahkan sihirnya. Oleh karena itu, aku harus menggunakan jiwa seorang murid sebagai media untuk mendorong perjalanan besar dan mengakhiri sarananya terlebih dahulu. Aku mengerti. Yuan Tiannya mengangguk dan tidak berbicara lagi. Orang dewasa sedang rapat. Kebetulan hari ini aku sedang bertugas. Aku menerima bantuan kamu. Aku bergegas ke sini. Hehe, aku tidak menyangka bahwa orang yang membuat masalah hari ini adalah iblis. Bagus sekali. Bagus sekali, Tuhan Yuan. Hari ini, kamu dan aku bersama-sama mengambil pria ini dan mempersembahkannya kepada orang dewasa. Aku yakin kamu dan aku bisa mendapatkan banyak hadiah. Mata halus menyipit dan dingin tidak mereda. Jika Lord Kongling bersedia membantu aku tidak berani mengambil pujian. Aku seperti ini. Luka kecil apa ini? Kongling Jiao tersenyum, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih hati para murid di sampingnya. Dia bergerak sangat cepat. Sebelum murid itu bisa bereaksi, hatinya telah ditangkap oleh roh halus. Hati merah cerah tidak hanya dikeluarkan, tetapi juga 3 jiwa di tubuhnya. Murid itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, jadi tubuhnya jatuh dari udara dan mendarat di tanah awan. Murid-murid di sekitar acuh tak acuh. Dia melihat roh itu menghancurkan hati, memejamkan mata, dan bergumam dengan bibir merahnya. Dia sepertinya melantunkan beberapa formula. Dia melihat jiwa dengan hati berjuang keras di telapak tangannya, tetapi tampaknya ada lapisan penjara di sekitar jiwa. Tidak peduli seberapa keras itu berjuang, itu tidak bisa menyingkirkannya. Dharma abadi masih mendesak, dan jiwa secara bertahap menghilang ke telapak tangan yang halus, dan akhirnya berubah menjadi bola biru muda. Dengan tangannya sedikit terangkat, bola biru itu terbang keluar dan mendarat di kepala Yuan Tiannya. Itu meledak. Gerimis biru jatuh dan mengenai tubuh Yuan Tiannya yang hancur dalam sekejap. Tubuh Yuan Tiannya pulih dengan cepat dengan mata telanjang, tidak hanya tubuhnya, tetapi juga pakaiannya. Waktu kembali. Ling Qingyu tampaknya memperhatikan perubahan Yuan Tiannya melalui kotak pedang, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Luar biasa, tapi terlalu kejam untuk meluncurkan sihir semacam ini dengan mengorbankan nyawa seorang murid yang mahir dalam sihir ruang waktu. Suyun menatap halus di sana dan menemukan bahwa murid-murid di sekitarnya semua tanpa ekspresi, seolah-olah mereka terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Saat ini, Yuan Tiannya telah pulih ke keadaan tanpa cedera. Dengan bantuan Kongling dan ahli Xianting lainnya, Suyun tidak dapat bersaing dengan kekuatan Xianting saat ini. Dia bahkan tidak memiliki sarana terakhir dari santo sihir dan hantu. Sangat sulit untuk melawan Yuan Tiannya. Bagaimana dia bisa mengalahkan Kongling, makhluk abadi yang kuat yang bisa mengendalikan waktu? Sepertinya tidak ada jalan kembali.
Suyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah. Untuk saat ini, hanya mundur. Su Liuluo di kejauhan terbang, menatap orang-orang Xianting di sana, dan membuka mulutnya untuk Suyun. Mundur, bahkan jika kamu melarikan diri kembali ke dunia iblis, itu tidak akan membantu. Jika kamu tidak menghapus semua orang ini hari ini, aku khawatir dalam waktu singkat, para ahli di dunia peri akan menyerang yang asli. Dunia iblis, dilihat dari situasi dunia iblis nyata saat ini, itu tidak bisa menjadi lawan dunia peri sama sekali. Aku khawatir hanya satu pengadilan peri akan cukup untuk menghancurkan dunia iblis nyata. Kata Suyun. Apa yang harus aku lakukan? Su Liuluo berbisik, tidak akan. Jika terus seperti ini, apakah kamu akan mati di sini? Kamu bisa pergi. Suyun berpikir sejenak dan berkata, tapi kamu tidak bisa pergi begitu saja. Apa rencanamu? Su Liuluo bertanya dengan tergesa-gesa. Suyun melihat kotak pedang di belakangnya dan bertanya dengan suara yang dalam, aku pernah memasuki makam kuno Sekte Iblis Sejati. Ada banyak harta yang ditinggalkan oleh iblis kuat di makam kuno, di antaranya ada banyak keterampilan ilahi, terutama mantra yang disebut formula permainan bayangan, yang dapat membuat aku dengan mudah menghadapi orang kuat manapun. Jika kita mundur hari ini, aku khawatir tidak ada yang bisa diubah, tetapi jika kita bertarung bersama, mungkin ada peluang. Meskipun tidak ada Santo dan jiwa sihir, Suyun tahu bahwa dia tidak dapat secara membabi buta mengandalkan Santo dan jiwa sihir. Terkadang, mantra lain di tubuhnya juga bisa membawa efek tak terduga pada dirinya sendiri. Cerah dan hujan. Apa masalahnya? Suara Ling Qingyu terdengar di benak Suyun. Bisakah kotak pedang menjebak makhluk abadi yang misterius? Suyun bertanya dengan suara rendah. Sulit. Ling Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakan bahwa aku terjebak. Lagi pula, kultivasi aku saat ini tidak tinggi. Jika aku menempatkan Ling Xuan abadi sendirian, aku khawatir aku akan dibunuh olehnya. Lalu aku memasukkan makhluk abadi spiritual lainnya untuk membantumu. Apakah kamu layak? Siapa? Tanpa muka. Suyun meraung. Dalam sekejap, Wu Mian, yang masih bertarung dengan gagah berani di tengah kerumunan, segera bergegas ke Suyun. Menguasai, panggilan rendah tanpa wajah. Namun, Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun, melepas kotak pedang dan menepuknya ke Wu Mian. Sinar cahaya menyelimuti tubuh tanpa wajah, yang segera ditelan oleh cahaya dan menghilang. Pria ini, meskipun kekuatannya kuat, itu sama sekali tidak cukup untuk menghadapi Yuan Tiannya dan Kong Ling. Suara Ling Qingyu naik lagi. Wei Ming. Hanya berhari-hari. Xing Bai. Qin Qianlong. Suyun berteriak lagi. Beberapa orang mendengar suara itu dan segera bersandar pada Suyun. Kong Ling dan Yuan Tiannya di kejauhan melihat bahwa Suyun telah mengambil tindakan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dia lakukan, mereka berdua merasa itu bukan hal yang baik. Kong Ling membuat keputusan cepat dan berteriak, tangkap manusia iblis itu hidup-hidup, bunuh yang lainnya, dan jangan biarkan mulutmu hidup. Bunuh. Ketika suara itu jatuh, para murid di belakang mereka mendesak Dharma satu demi satu. Tubuh mereka hampir menghilang pada saat yang bersamaan. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah jatuh di tengah beberapa makhluk abadi dan mulai membantai dengan ceroboh. Ini adalah seni transfer ruang. 1080. Kong Ling pandai dalam seni ruang dan waktu. Dia tidak hanya bisa memanipulasi waktu, tetapi juga melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dia adalah utusan yang sangat istimewa di Istana Peri. Semua 8.000 anaknya mahir dalam seni ruang dan waktu. Mereka memegang bilah ruang dan membunuh dengan gila-gilaan. Setiap pertahanan baju besi di depan bilah ruang seperti pasta kertas. Lebih dari 200.000 orang tidak memiliki kekuatan untuk melawan 8.000 orang Xianting. Ini bukan hanya kesenjangan dalam kultivasi, tetapi juga kesenjangan antara peri dan senjata sihir. Suyun tidak memiliki kelebihan lain kecuali dalam jumlah orang, dan orang-orang dari Aula Kaisar Bulu yang terkejut dan sekte abadi dari aliansi besar sedang dalam perjalanan. Segera, keuntungannya tidak akan ada lagi. Suyun tahu bahwa waktu mendesak, dan dia tahu bahwa jika dia melepaskannya lagi, dia akan hancur. Jika Luo Wuling tiba dengan para ahli dari Aula Kaisar Bulu yang terkejut dan sekte abadi dari aliansi besar, Suyun bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Waktu mendesak. Suyun mengatupkan giginya, memasukkan Cai Tian, Qin Qianlong, Wei Ming dan Xing Bai ke dalam kotak pedang, lalu bergegas langsung ke Kong Ling dan Yuan Tiannya di kejauhan. Apa triknya? Yuan Tiannya mengerutkan kening. Tidak peduli trik apa yang dia lakukan, itu tidak masalah. Tuan Yuan, ayolah. Tidak bisakah kamu membiarkan aku, seorang wanita kecil, berurusan dengannya, seorang pria besar? Di sebelah penutup halus bibir dan senyumnya, melirik Yuan Tiannya. Beraninya kau mengganggu Tuan Kong Ling. Ini hanya tikus, serahkan saja pada Tiannya. Yuan Tiannya memeluk Kong Ling, memutar langkahnya dan bergegas ke Suyun. Teknik pembalikan waktu yang halus tidak kembali sampai pedang takdir dihancurkan, jadi Yuan Tiannya tidak memiliki pedang untuk digunakan, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak memiliki sarana. Dia melihat dia mengeluarkan lonceng seukuran telapak tangan dari mansetnya. Ketika dia bergegas ke Suyun, dia dengan cepat mengguncang bel, dan lingkaran pola suara abu-abu melayang keluar dan langsung menutupi Suyun. Namun,
Suyun, yang terlindung oleh jubah suci kerajaan, langsung mengabaikan serangan itu. Dia menatap Yuan Tianya dengan tatapan dingin. Kong Ling pandai dalam seni ruang dan waktu. Jika kamu tidak menyelesaikannya, bahkan jika kamu membunuh Yuan Tianya, itu tidak akan membantu. Lebih baik mengunci Yuan Tianya saat ini, dan kekuatan Yuan Tianya lebih lemah dari Kong Ling. Probabilitas keberhasilan dalam bermain game bayangan pasti akan jauh lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Suyun tiba-tiba melebarkan matanya. Warna pupilnya langsung berubah. Untuk sesaat, itu menjadi sangat merah, dan untuk sesaat, menjadi sangat terang, terutama aneh. Yuan Tianya menatap Suyun, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuh Suyun mulai berkedip. Hah! Yuan Tianya merasa sedikit tidak enak dan segera meningkatkan getaran bel di tangannya. Tetapi, tidak peduli bagaimana dia mengguncang bel, pola suara bel tidak bisa menyentuh Suyun. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, Yuan Tianya mendapati dirinya kesurupan dan melihat ke depan. Suyun, yang seharusnya ada di depan, menghilang. Rakyat, di mana orang-orang? Yuan Tianya segera melihat sekeliling dan mencari keberadaan Suyun, tetapi tidak ada bayangan di sekitarnya. Puan Yuan, apa yang kamu lakukan? Melihat Yuan Tianya tiba-tiba berhenti, alis halus di kejauhan mengerutkan kening dan berteriak. Kenapa pria itu tiba-tiba menghilang? Yuan Tianya berteriak dan melihat ke empat sisi dengan waspada, dan bahkan nafasnya menghilang tanpa jejak. Aku khawatir dia melakukan beberapa trik. Lenyap, Ethereal terkejut. Melihat Suyun yang memaksa Yuan Tianya, hatinya penuh gemetar. Melihat Suyun berdiri di depan Yuan Tianya, dia kehilangan suaranya dan berteriak, Tuan Yuan, hati-hati. Bisa. Tangisannya sudah terlambat. Wow. Lingkaran cahaya tiba-tiba menyelimuti Yuan Tianya. Sebelum dia sempat menjawab, dia langsung dimasukkan ke dalam kotak pedang oleh Suyun. Umian, Xing Bai, Qin Qianlong, Kai Tian dan Wei Ming yang menunggu di dunia kotak pedang segera bergandengan tangan untuk menyerang Yuan Tianya. Meskipun kekuatan Yuan Tianya kuat dan hanya sedikit orang yang lebih rendah darinya, ada keberadaan yang sangat penting di antara orang-orang ini. Itu Wei Ming. Dulu sesepuh Istana Dalinglong, sekarang yang pertama di Istana Dalinglong, telah mahir dalam seni Dalinglong. Dia meluncurkan seni Dalinglong hampir dalam sekejap. Ketika dia mengetahui rencana Suyun, dia memasuki kotak pedang, dan dia mulai bersiap-siap. Begitu Yuan Tianya masuk, dia segera menyerbu hati dan wawasannya ke dalam pikirannya. Kenali diri kamu dan musuh dan menangkan setiap pertempuran. Meskipun kekuatan beberapa orang tidak sebagus Yuan Tianya, tidak sulit untuk menjebaknya. Melihat Yuan Tianya menghilang, Ethereal terkejut. Aneh bagaimana iblis itu. Roh halus mendengus, dan ekspresinya menjadi serius, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak bisa melawan yang abadi. Suara itu jatuh, tangannya yang ramping dengan cepat bergetar, dan beberapa helai kecil napas ruang waktu melayang keluar dari ujung jarinya dan terbang menuju Suyun. Namun, napas ini hanya terbang kurang dari 100 meter, dan tiba-tiba berubah menjadi banjir yang bergelombang, beriak gila, menyebabkan ledakan-ledakan dan distorsi dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, di depan Ethereal dan Suyun, itu seperti kehancuran dunia. Ledakan dan distorsi ruang yang mengerikan secara langsung mengisolasi kedua orang itu, dan Suyun sudah dekat, jadi dia tertelan dalam sekejap. Su Liuluo di kejauhan tampak pucat, tetapi dia tidak berani mendekat, karena saat ini, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan sisi iblis bundar dan Siang Yang. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa berurusan dengan yang abadi. Puanku, jangan panik, kalian semua bertahan. Ketika orang dewasa memotong dua utusan pengadilan abadi, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Semua mati. Teriak iblis bundar. Saat ini, hanya dia dan Siang Yang yang bisa memerintah rakyat. Tapi sekarang terlalu menyedihkan. Lebih dari 200.000 orang ini kehilangan 30.000 orang karena mereka tidak memiliki setengah kolom dupa. Ini masih elit dari sekte abadi utama. Jika mereka adalah murid biasa, mereka akan dihancurkan sejak lama. Dan membunuh dua utusan, apakah ini yang bisa dilakukan orang biasa? Berapa lama itu bisa bertahan? Terlebih lagi, bala bantuan yang dipimpin oleh Luo Wuling akan segera tiba. Penghalang yang menghalangi Gunung Wuxian dapat pecah kapan saja dan di mana saja. Jika orang-orang dari Gunung Wuxian masuk dan mengepung dari belakang, itu akan menjadi pukulan telak bagi Suyun. Iblis bulat dan Siang yang merasakan tekanan besar. Pada saat ini, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Suyun. Ledakan ruang secara bertahap mereda, dan ruang yang terdistorsi secara bertahap pulih. Sosok yang diselimuti ini muncul kembali di depan Kong Ling. Namun, pupil Kong Ling melebar dan melihat pemandangan di depannya dengan tak terbayangkan. Melihat bahwa Suyun, yang berada di ruang terdistorsi, tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, area di sekitarnya langsung dihaluskan tanpa distorsi apapun. Kong Ling tidak bodoh. Dia segera mengerti semua ini. Kamu hanya memiliki 3 produk lingsuan abadi. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kamu tidak dapat melarikan diri dari langkah ini. Kamu akan hancur berkeping-keping, tetapi kamu aman. Maka satu-satunya hal yang dapat menjelaskan adalah bahwa kamu memiliki pengalaman hebat. Senjata ajaib. Namun, Suyun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Pedang mati itu melesat lurus di masa lalu, dan suara pedang yang melengking itu sepertinya memecahkan langit. Lompatan luar angkasa.
Ketika Suyun hendak mendekati Ethereal, Ethereal bergerak lagi. Dia melihat bahwa ruang di sekitar Suyun tiba-tiba bergetar. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan kembali kepada Tuhan. Orang-orang telah muncul ribuan mil jauhnya. Dipaksa oleh pihak lain. Suyun mengerang dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa Kong Ling sudah mulai merekrut. Apakah kamu ingin membuka jarak dan memberi diri kamu waktu untuk berlatih Dharma Abadi? Suyun ingin terus mendesak Ying Yijue, tetapi ketika dia akan mendesaknya, dia pusing. Mantra Ying Yijue tidak bisa dimulai terus-menerus. Matanya berbalik, tiba-tiba berbalik dan lari langsung ke kejauhan. Melihat ini, Kong Ling mengerutkan kening dan segera menghentikan mantra dan mengejar Suyun. Saat melarikan diri, Suyun melemparkan beberapa pedang terbang ke udara, dan pedang tajam itu terus berputar di sekitar kepalanya. Wosh, wosh, wosh. Jari halus di belakang bergerak, dan ratusan bila udara luar angkasa langsung berputar di sini. Tapi setiap kali dia mendekati Suyun, dia langsung menghilang tanpa jejak. Pikiran kosong itu tumpul. Tapi Suyun juga terkejut. Jubah kekaisaran suci di tubuhnya memiliki batas. Kekuatan Suyun saat ini terlalu berbeda dari yang halus. Setiap serangan Ethereal dapat mengosongkan semua ki abadi di tubuhnya. Jika bukan karena dukungan jubah kekaisaran suci, dia tidak akan memiliki kekuatan perang sama sekali. Namun, kekuatan suci dari jubah kekaisaran suci juga didasarkan pada dirinya sendiri. Gerakan ini, kekuatan suci pada jubah kerajaan suci telah berkurang setengahnya. Jika kita tidak menyelesaikannya dengan cepat, kita akan mati. Lihat kemana kamu pergi. Begitu Kong Ling minum lagi dan membaca mantra, dia melihat area di depan Suyun tiba-tiba berputar dan kabur. Ketika jelas, dia menemukan bahwa ada lubang gelap di depannya. Ketika Suyun berada di dekat gua, ki abadi di tubuhnya seperti bendungan yang menghancurkan tanggul dan berjalan liar menuju gua. Tidak hanya itu, tubuhnya seperti ditarik oleh tarikan yang tidak terlihat, dan seluruh orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar di sana. Jika dia jatuh ke dalam lubang hitam, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Tangan Ethereal secara mengesankan menghalangi jalannya. Sekarang, kita tidak bisa melarikan diri. Suyun mendengus dan tiba-tiba berbalik. Pada kecepatan mendekati batas, dia berbalik dan bergegas menuju halus di belakang. Ethereal terkejut dan segera melemparkan mantra lagi. Tetapi pada saat ini, kecepatan Suyun sangat cepat sehingga orang-orang muncul di depan Ethereal hampir seketika. Pada saat yang sama, jubah kekaisaran suci mulai menyerap ki abadi darinya dengan liar. Suara mendesing. Pedang itu jatuh. Tetapi, pada saat itu akan dipotong ke kepala halus, tiba-tiba berhenti. Melihat pedang yang tajam, itu langsung tertancap di udara, dan posisi bilahnya benar-benar terdistorsi. Ethereal, pucat, dipaksa untuk mendesak roh abadi dan menampilkan metode abadi di bawah jubah kekaisaran suci. Terima kasih sudah subscribe Penatua.